Silakan. Ya. Oke. Ketika Anda berbicara tentang roh di situ, tadi dibilangnya bahwa di situ dikatakan bahwa ada roh yang bersama Musa, ya kan? Berarti di situ bisa dikatakan juga kalau Musa itu adalah Tuhan, John. Ya. Ku baca. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake, 'cause I don't fucking care. Silakan. Ya. Oke. Ketika Anda berbicara tentang roh di situ, tadi dibilangnya bahwa di situ dikatakan bahwa ada roh yang bersama Musa, ya kan? Berarti di situ bisa dikatakan juga kalau Musa itu adalah Tuhan, John. Ya. Ku bacain ya di sini juga di Keluaran 31 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat, telah kutunjukkan Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda." Ya, ayat ketiganya, "Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah." Ini Bezalel bin Uri bin Hur, telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Artinya di sini bukan cuma Yesus, berarti bisa dikatakan Bezalel bin Uri bin Hur ini juga Tuhan, John, kalau kayak gitu, John. Mana, John? Kali Tuhan ya berarti ya. Saya jawab ya. Itulah. Jadi dengar dulu. Jawab pakai Jadi ayat juga, jawab pakai ayat, John. Ku bilang udah on cam kau. Sekarang ayatmu itu tidak saya bantah, ya. Saya tidak akan membantah seluruh pernyataan yang di dalam Alkitab itu benar. Jadi kuasa Tuhan itu bisa melakukan apa saja yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Nah, itulah yang disebut dengan mukjizat. Tetapi berbeda Korelasinya dengan apa? Yesus. Korelasinya apa? Itu roh Allah kau bilang. Menetap di situ sama Bezalel. Mau apa kau? Di situ nggak ada dibilang keluar. Di mana roh Allah menetap, Di situ kau nggak bilang? ada dibilang keluar lah. Di situ telah kutunjuk, yaitu di situ telah kupenuhi dia dengan roh Allah. Dipenuhi, John, penuh, udah penuh, meluap-luap itu, Iya, penuh sudah. tapi tidak Di situ. menetap. Apa Beda kau? menetap dengan dipenuhi. Kau tahu di mana nggak menetap di situ? Emang di situ ada tertulis dicabut lagi, pergi roh Allah gitu, kayak gitu, hah? Kau baca. Bukan di situ baca, tunjukkan Roh Allah ayatnya itu makanya. tidak pernah Tunjukkan menetap dalam ayatnya. satu tubuh, ya. Tunjukkan Kecuali di dalam ayatnya. tubuh Gak usah dia. muter-muter kau. Tunjukkan ayatnya aja. Udah Capek jelas. aku diskusi sama kau ini dari dulu Ya, kalau gak kau ada capek nampilin diskusi ayat dengan kau. aku, mending kau diem. Aduh, Aku masih ada yang lain ini bertanya. Oke, aduh. John. Itu Iya. Repot emang Kalau isi kamu John. capek, kau diem. Biar yang lain yang bertanya. ya, Aduh, lanjut bang. berarti Dan intinya Intinya kan nggak bisa kan? Intinya di sini ada dua Tuhan nih, ya. Intinya ada dua Tuhan di sini ya, yang punya kekuatan sama kayak Yesusnya. Bezalel bin Uri bin Hur ini, oke. Dia punya roh Allah di situ. Mau apa kau? Lanjut. Makanya aku bilang ketika roh Allah itu melakukan segala pekerjaan-pekerjaannya, maka dia melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Itulah kuasa roh Allah yang ada di dalam diri Yesus Kristus. Dia menyatakan itu. Nah, Rohnya ketika Yesus dibagi-bagi berapa? berkata, Di mana? aduh, Di roh mana ada Allah pembagian itu roh tidak di bisa situ? didefinisikan, brother. Loh, Tidak seorang Kau pun kayak bisa melihat. kau nggak Tidak seorang mendefinisikan, pun bisa mendengar. tapi engkau di situ membagi-bagi roh Allah seakan-akan roh Allah yang ada di tubuhnya si Bezalel ini nggak sama kayak di Yesus kayak gitu kan kau? Oh ya jelas dong. Karena Dari karena mana kalau kau roh tahu? Allah yang ada di dalam diri Yesus itu sudah dikatakan di dalam Lukas 1 ayat 35 bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus. Ya kan? Jadi Maria itu akan mengandung dari Roh Kudus. Udah jelas itu. Nggak bisa dibantah. Ya, malaikat juga membenarkan itu. Jadi beda. Emang Roh Kudus bukan Allah. Loh, makanya aku bilang itu loh. Aduh, Roh Kudus ya roh Allah lah. Muter kan? Muter lagi, muter. Muter Dari kemana? tadi bilang Roh Kudus Belok roh kemana Allah. lagi? Kenapa Iya, kau mau belok lagi kemana? Yang sudah Roh Kudus itu Allah bukan? ya jelas dong. Apa bedanya dengan roh yang di Allah, Roh Kudus itu? Berarti ada dua Tuhan kok di sini sekarang. Gimana kau membedakan sedangkan itu tidak bisa didefinisikan? Inilah kau ngajak
mengajak saya untuk membeda-bedakan sesuatu yang tidak bisa didefinisikan. Ketika nggak bisa didefinisikan, engkau malah membaginya, John, di sini, John. Kayak mana kau, John? Nggak pakai ayat lagi, malah dibagi-bagi kau itu. Kayak mana kau? Gimana saya bilang bagi? Kau yang bilang bagi-bagi. Saya nggak Tadi bermaksud katanya nggak membagi-bagi. sama roh yang ada di Yesus sama di Bazalel ini. Terus kau muter lagi kemana? Siapa bilang Berarti tidak beda sama? pula ini dengan Roh Kudus, ya kan? Nah, kayak mana Kau itu? bilang tadi Padahal, kepenuhan Roh Kudus dengan yang tinggal di dalam itu kan beda. Saya bilang kepenuhan dengan tinggal di dalamnya. aduh, nggak ngerti lah. John, lanjut, silakan, John. Oke. Anda ini nggak paham bahasa berarti. Bang aja mana Anda? John, kau sama aku sama-sama lahir di Indo ya. Jangan bilang kau nggak paham ya. Aku dari kecil belajar bahasa Indo, John. Kitabmu ini cuma pakai bahasa Indo, John. Di sini aku bisa baca kitabmu dengan 3 bahasa, John. Jangan ngaco kau. Jadi sudah Lanjut. hebat kau merasa dari Oh kita iya, yang jelas hebat, lebih hebat dari kau Oh, lah. merasa lebih Jelas lah hebat. itu. Iya, Heeh. merasa lebih Lanjut, hebat, lanjut. pantes. Nggak usah kayak gitu lah. Ntar ku ajari kau. Lanjut. Dari tadi kau ini bacot melulu. Mau tunjukin data sampai sedetik ini pun data nggak Nah, ada. ini kau data. Aku tunjukkan. baca barusan apa data itu? Mana gelap Kau- gulita kau? Kau di sini aku bacain data di Loh, situ. saya ini baca data ya buka juga. aja di situ Keluaran 31 Yohanes ayat 1 17 sampai ayat 3. 3 itu data. Ya Yohanes udah 14 hantamin ayat kau 11 itu, hantamin aja kau itu Yohanes 5 ayat-ayatmu ayat itu. 37 itu data. Sanggah di sini. Yohanes Bilangin di 1 situ. Kejadian 1 ayat 2 Oh. itu data. Apalagi? Bezalel di situ, tunjukkan kalau di situ bukan Roh Allah. Coba tunjukkan di situ kalau itu bukan Roh Siapa Kudus. yang bilang Ayo. bukan? Saya nggak ada menyangkal dari tadi. Aduh, berarti di situ Tuhan sudah Bezalel itu. Apa kau? Iya, Roh Allah itu jelas Tuhan. Yang berarti ini di sini menemani daripada kunci nih ya, dia kunci untuk mulutmu kau ya. melakukan segala Di sini mukjizat. Bezalel Tuhan berarti. Nah, di sini Tuhan ya. Bang John. Makanya saya bilang, tahan Bang John, dulu. aku lanjutin dikit lagi. Iya, lanjut Satu lagi. lagi, Bang John. Si Albi ini Ya. selalu memotong. Dia ini kan Iya, tidak ada bertanya memotong. dipotong. Padahal tadi ditanggapi, katanya tadi ditanggapi. Ku tanggapi, sekarang kau yang motong, bilang aku yang motong. Kau Itu temenmu selalu mau bilang nama aku, bertanya. kau, Jun. Kau kasih dulu Aduh, kesempatan kayak mana? seperti Entar itu. dulu. Dari Tadi siapa kau- yang suruh nanggapi? Siapa yang suruh nanggapi barusan? Siapa? Kalau sudah Aku ditanggapi kan? Aku kan sudah. ngomong kan? Aduh, kok dibilang motong, Jo? Kayak mana kau ini? Itu Arul mau Bisa bicara, diskusi nggak kau kau ini? potong. Ya udah, silakan Bang Arul. Silakan Bang, silakan. Oke, Bang John. Tadi kan sudah dikatakan bahwa Bapa dan Yesus itu satu ya. Bersemayam. Bersemayam. Satu ya, sama aja ya, satu ya. Iya. Ya. Lalu di Yohanes 20:17, aku akan pergi kepada kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Ya. Nah ini kalau memang satu, kenapa dia mau pergi ke Bapa yang mana lagi? Kira-kira seperti itu. Ini yang mengganggu pemahaman saya, mungkin bisa dicerahkan Pak Ya, John. Jadi tadi kan sudah saya katakan bahwa Bapak sini Roh saya Allah izin ya, ikut juga ya. Oke, mantap. Oke. Jadi Sampai pagi pokoknya. Nggak boleh tidur. Jadi Roh Allah itu kan telah datang menjadi manusia dan diam di dalam diri Yesus Kristus ya. Artinya Roh Allah itu menyatakan diri di dalam diri Yesus Kristus, melakukan segala pekerjaan-pekerjaannya yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Artinya Yesus itu melakukan semua itu atas keinginan Roh. Ya, jadi Yesus itu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa keinginan Roh, tanpa kehendak daripada Roh yang diam bersama dengan Dia. Jadi Roh Allah itulah yang melakukan segala pekerjaan itu. Nah, ketika Dia datang ke dunia, Bro Arul, Dia mengajari kita supaya kita ini menyembah Allah yang benar, Roh yang benar. Yaitu Dia yang di mana? Dia yang bersemayam di tahtanya yang tidak bisa terjangkau akal pikiran manusia itu. Ya, di atas langit yang tidak diketahui di mana itu keberadaannya. Hanya Dia sendiri yang mengetahui tentang keberadaannya itu. Nah, ketika dikatakan Dia di atas langit, ya, di surga, karena kata di atas langit itu bisa diartikan dengan di surga. Karena sampai saat ini tidak seorang pun bisa mengetahui sampai di mana titik daripada langit ini yang tidak berbatas ini. Karena tidak diketemukan ujung daripada alam semesta ini. Nah, pernyataan Yesus, Dia akan kembali, itu kan Dia ketiga itu masih di dunia. Dia menjadi manusia. Dia memberitahu kita bahwa Dia akan kembali naik ke sana. Dari mana Dia berasal? Dari atas.
maka dia akan kembali lagi kepada kemahakuasaan daripada penguasa alam semesta itu. Dia akan kembali kepada Tuhanmu dan Tuhanku. Dia mengajari kita ketika kita di dunia ini. Tuhan alam semesta itu siapa? Roh yang tidak bisa terjangkau, yang tidak bisa didefinisikan oleh manusia. Allah berarti ya? Ya, betul. Itu yang disebut dengan Allah, disebut dengan Tuhan, disebut dengan Bapa. Artinya dia itu tidak bisa terjangkau oleh akal pikiran manusia. Nah, ketika dia datang, dia mengajari kita lewat diri Yesus Kristus, tubuh Yesus Kristus sebagai guru. Dia mengajarkan kepada kita untuk mengenal dan menyembah Allah yang benar. Yaitu siapa? Roh Allah itu. Menyembah Allah yang benar itu satu-satunya Allah itu. Iya, roh Allah yang benar. Dengan mengenal siapa? Dengan mengenal Yesus Kristus. Karena dialah satu-satunya jalan keselamatan, jalan hidup yang kekal itu yang diberikan oleh roh Allah itu kepada kita. Yaitu melalui Yesus Kristus. Jadi tidak seorang pun bisa mengenal Allah. Tidak seorang pun bisa melihat Bapa. Selain anaknya yang tunggal, yang duduk di pangkuannya, yang dinyatakan sebagai anak manusia bernama Yesus, inilah kita mengenal Tuhan itu, kita mengenal Bapa itu, kita mengenal Allah itu, yang tidak bisa kita analogikan dengan akal pikiran kita. Dengan melihat Yesus mengenal Yesus, maka kita telah mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Sang Pencipta, Sang Maha Kuasa itu yang diam di dalam dia. Begitu, brother. Berarti intinya Yesus jalan untuk mengenal Allah gitu ya. Kesimpulannya itu ya. Bisa seperti itu, bisa. Nggak apa-apa. Kalau kalian memahami dia sebagai jalan, nggak jadi masalah. Kita juga nggak membantah itu, brother. Ya. Kita tidak menolak. Ngantuk, John. Ya, kita tidak menolak ketika Anda mengatakan, ya, jalan, silakan. Betul. Karena memang dia jalan. Ya, kenapa jalannya yang disembah, bukan Allahnya? Itu intinya. Karena melalui jalan ini tadi, Yesus ini tadi, kita mengenal. Karena kalian tidak pernah mengenal Bapa itu seperti apa. Apa ada yang mengatakan Bapa itu bentuknya seperti laki-laki, ubanan, berjenggot, tua? Tidak ada yang tahu, kan? Tidak ada yang bisa mengetahui siapa Bapa itu, bagaimana bentuk dan digambarkan kok. Yesus di Waduh, bangku Bapa itu apa itu, Pak? Ilusi itu kalau menggambarkan makanya Bapa kan berarti sebagai orang tua itu. bisa mengilusikan Tidak Bapa seorang berarti. pun yang mengenal Bapa itu, Pak. Jadi kalau ada gambaran-gambaran seperti itu udah nggak benar itu. Nah, Dia karena tidak Bapak bisa yang digambarkan. mengamati di sampingnya Yesus, makanya Ya, dia ilusi. roh itu tidak bisa digambarkan seperti itu, Pak. Ketika roh itu Jadi bapaknya itu menyatakan tua, diri dalam bentuk Yesusnya masih penampakan muda. seperti Begitu manusia, kira-kira barulah jadi. bisa. Jadi kalau Oke, dibilang roh itu Mengenal seperti Yesus. orang tua, Mengenal ubanan, Yesus, bisa- tapi bisa fotonya bertanya ya? banyak. Silakan Bang Alwan, monggo. Ya, Bang John, bisa dipertegas nggak? Berarti Yesus ini posisinya apa? Manusia bukan, Yesus Tuhan bukan. Mana yang posisinya gimana dia? Dia itu ilahi, ia itu Tuhan, ya, yang datang ke dunia menjadi serupa seperti kita manusia. Karena apa? Karena dia bukan berasal dari air mani manusia. Dia berasal dari kehendak daripada roh Allah itu sendiri. Oke, Untuk maksudmu diam dia di dalam dia versi Tuhan yang terbatas begitu? Kenapa? Maksud kamu dia versi Tuhan yang terbatas gitu? Terbatas Dia di Tuhan mana tapi dia terbatas. Terbatas maksudnya? Ya terbatas kan? Yesus penuh dengan keterbatasan. Terbatasnya di Dia mana? ilahi. Dia ilahi kan, betul kan? Iya. Tapi dia terbatas kan? Terbatas bagaimana? Wah, Itu bagaimana Yesus sih, misalnya, Yesus misalnya tidak berkuasa atas dirinya sendiri. Ya, tubuh itu udah jelas. Iya. Tubuh itu Berarti tidak pernah berarti berkuasa Yesus itu atas versi dirinya Tuhan yang sendiri. terbatas. Sama sepertinya tubuh Alwan itu karena ada roh yang ada di dalam, nyawa yang ada di dalam tubuh Alwan lah yang melakukan segala pekerjaan-pekerjaan Iya. itu melalui Makanya saya minta pikiran ketegasan. Alwan. Makanya saya Jadi minta tanpa ketegasan. nyawa, tubuh Alwan itu tidak punya apa-apa, tidak bisa Iya, apa-apa. makanya saya minta ketegasan. Yesus itu versi Tuhan yang terbatas, begitu ya? Saya bilang tidak. Oh, dia bisa melakukan apa saja? Bisa melakukan apa saja.
Oke, baik. Coba kita misalnya ketika Yesus di dalam kisah para rasul tuh, ketika dia katakan bahwa ditanya tentang apa sebentar ya, saya bukakan tentang memulihkan kerajaan Israel, ya kan? Terus dia katakan, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu kapan kerajaan Israel itu akan dipulihkan, tetapi Bapa yang menetapkan kuasanya itu. Di Jadi situ Yesus tidak mau beritahu atau Yesus tidak tahu? Yesus sebagai manusia, ya kan dia mempunyai kemanusiaan tubuh tuh, yang dibilang itu dengan anak, ya. Itulah yang dibilang dengan anak itu tubuh kemanusiaannya. Artinya segala sesuatu pekerjaan yang dilakukan Yesus itu atas kehendak daripada Roh Allah yang diam bersama-sama dengan dia. Iya. Makanya pertanyaan saya, ketika dia bilang tidak ada yang tahu masa dan waktu, dia terbatas atau dia tidak mau beritahu? Dia sebagai manusia yang ketiga itu di bumi, di Israel, dia tidak akan memberitahu karena dia di sana adalah sebagai anak. Aduh, Oh, kenapa jadi sih, Jon? jadi ketika sebentar Bang. Iya, ini si Jadi Alvin ketika ribut banget ini. Iya, jadi ketika misalnya dia sebagai manusia, dia tidak akan memberitahu, berarti dia tidak mau beritahu. Iya, Dia jadi pura-pura contohnya tidak seperti tahu. ini, bro. Seperti ini. Enggak. Tentang Dia hari pura-pura kiamat. tidak tahu berarti. Iya, saya jelaskan lagi tentang hari Oke. kiamat itu. Dia mengatakan seperti ini. Tentang hari itu, ya, tentang hari itu, malaikat di surga tidak tahu. Anak pun tidak. Hanya Bapa yang tahu. Jadi dia udah jelas ya. Dia menggunakan simbol anak di sana. Anak tidak tahu. Anak siapa? Anak itu keberadaan Roh Allah itu ketiga di dunia menjadi manusia yang nggak ada di dalam diri Yesus itu. Dia mengatakan anak tidak tahu. Kenapa? Itu adalah suatu hal yang rahasia yang tidak boleh diketahui oleh manusia. Nah, tetapi Yesus mengatakan hanya Bapa yang tahu. Bapa itu siapa? Roh Allah yang diam di dalam dia yang mengetahui tentang hal itu. Nah, Ya, makanya ketika saya tangkap John. Makanya saya katakan berarti Yesus itu Tuhan, versi Tuhan yang terbatas. saya bilang Betul kan? tidak. Saya Oke. bilang tidak. Oke, sekarang di dalam dirinya itu ada ruh Tuhan Kalau itu. Anda bilang anak tadi, saya akan benarkan itu. Tetapi ketika Anda menyebut Yesus, Lepaskan dulu istilah anak itu, lepaskan dulu Oke. istilah anak. Hmm, Ketika Anda katakan di dalam dirinya ada ruh, maka dia Tuhan, ya kan? betul. Holy Spirit, betul nggak? Nah, betul. Nah, kenapa ketika Yesus misalkan mengatakan, kalau misalnya kalian menghujat roh Spirit, ya itu tidak ada ampun, tapi kalau menghujat Yesus nggak apa-apa. Ya. Jadi yang menghujat anak dibilang situ ya, bukan menghujat Yesus. Aku coba dibaca lagi. Menghujat anak ya. Bukan menghujat Yesus, tapi menghujat anak. Artinya di sana menghujat kemanusiaannya itu tidak dipermasalahkan. Karena apa? Memang di dunia ini kita sebagai batu ujian untuk mengimani segala sesuatu itu berdasarkan dengan iman. Ya. Jadi di Yesus ini sebenarnya datang, kalau dia seperti di zaman perjanjian baru, brother, datang tiba-tiba dari langit, teng. Kemudian pasti semua manusia di Israel itu sujud menyembah dia. Karena apa? Karena dia datang tiba-tiba dari atas langit. Nah, tetapi dengan proses dia kelahiran ini diuji. Manusia ini mau percaya atau tidak gitu loh. Mau menerima atau tidak. Nah, di sini kuncinya. Setiap manusia yang hidup di dunia ini diberikan ujian untuk mempercayai perbuatan-perbuatan itu apakah benar-benar itu Tuhan atau manusia menurut keyakinan kalian. Gitu loh. Jadi sekarang semakin jelas bahwa Yesus itu hanyalah alat bagi Tuhan, gitu ya? Ya seperti itu bisa kau bilang, bisa saya benarkan. Kalau itu sebagai media dia untuk menyatakan diri kepada manusia, betul itu. Oke, jadi dari dia yang transenden kemudian menjadi imanen ya, bahasa filsafat. Ya bisa seperti itu bahasa filsafatnya. Sekarang itu kontradiksinya begini, John. Kalau misalnya dia kamu bagi seperti itu, harusnya kamu sepakat dengan Islam dong ya. Pertama Allah,
Ya, sebentar kita sebelum ke Yesusnya. Pertama, Allah itu yang di sana, nggak bisa dilihat, nggak ditahu apa-apa bagaimana dia, betul kan? Tidak terdetek, tidak diketahui, iya kan? Iya kan, John? Bagaimana? Allah dalam Korelasi pandangan ke kamu. Islam. Ya. Korelasi Kalau dalam Islam Islam gimana? kan Allah itu tidak terdetek, tidak bisa dilihat, ya, tidak bisa digambarkan, betul nggak? Iya kan? Betul. Iya. Nah, berarti Yesus ini menurut kamu adalah Loh, sekarang kalau kau lagi ke Tunggu dulu. ke Islam, kau ke Islam dulu, jangan balik ke Yesus. Karena itu Oke. kan Kalau nggak mau ke Islam, berbeda gitu. nggak mau ke Islam, kita kembali ke Bible saja. Oke. Jadi, Makanya aku bilang jangan dicampur, nanti berbeda. supaya kamu lebih paham. Misalnya kalau jadi sekarang posisinya nih, Bapak yang di sana itu dengan yang di sini dia serba serba terbatas, tetapi kamu bagi tadi itu manusianya, iya kan? Terus kontradiksinya adalah kamu katakan sebenarnya dia bisa berkuasa melakukan segala sesuatu, tapi karena dia posisinya dia sebagai anak, dia terbatas melakukan segala sesuatu. Benar begitu kan? Ya, sebagai manusia Bagi kemanusiaan, dia Ya. datang. Tubuh itu mempunyai batasan, karena tubuh mempunyai batasan, sedangkan roh tidak mempunyai batasan. Iya, Itu jadi beda. kamu sudah bagi, ada yang manusianya, ada ada yang rohnya, iya kan? betul. Mm-mm. Jadi Yesus itu sebenarnya manusia apa Tuhan? Loh, kalau kau bilang Yesus itu manusia atau Tuhan, Tuhan itu kan sudah jelas jabatan yang dilekatkan kepada Yesus sebelum dia datang menjadi manusia pun dia sudah Tuhan, brother. Esensinya itu adalah Enggak, ilahi. yang Yesus yang hadir di bumi itu, dia manusia, kemudian Tuhan masuk di situ atau seperti apa modelnya? Nah, ini kita harus samakan dulu Tuhan versi kamu dengan Tuhan versi saya itu gimana loh. Takutnya nanti versi Islam dengan Jelaskan Tuhan versi kamu aja itu gimana? berbeda versi. Tuhan versi kamu seperti apa? Ya, Tuhan dalam versi kami itu adalah sebuah gelar yang dilekatkan kepada sesuatu yang maha kuasa. Iya, jadi Allah itu gelar, Bapa itu gelar. Iya, kalau di kami itu sesembahan artinya Bapak itu. Enggak, berarti Bapa ini gelar. Bukan nama itu. Iya, gelar, betul. Bapak, anak itu gelar bagi kami. Yesus Yesus nama. berarti Yesus yang manusia itu Tuhan sebenarnya. Iya, betul. Yesus itu nama daripada Tuhan karena Tuhan itu mengenalkan dirinya dengan nama seperti makhluknya, seperti manusia itu. Karena kalau kita memakai daya pikir kita, Tuhan itu tidak akan mempunyai nama dia. Dia adalah aku. Ya, dia tidak Ya. akan menyatakan nama dalam Tadi itu kontradiksi. ekspektasi bro. kita. Allah Katanya itu tidak menyatakan diri. tahu hari Tapi ketika kiamat. dia menyatakan diri dalam bentuk manusia atau makhluknya seperti Ini- kita manusia ini, iya, dia menyatakan diri dengan nama. Ini kayak pingpong ini. Coba kamu tadi dia mengatakan roh yang di surga sana, iya kan? Roh yang di Ya, surga itu roh disebut itu apa? kan tidak memiliki nama, brother. Ya, roh itu tidak mempunyai nama karena dia itu tidak bisa didefinisikan. Coba biar orang Nah, paham orang paham Supaya posisi kita modul. paham dengan roh itu, dia datang ke dunia menyatakan diri. Dia memberikan nama untuk Lukas di dalam tubuh yang Lukas. dia gunakan itu Dalam di dalam Lukas. Lukas 1 ayat 35 dan seterusnya itu. John. Malaikat memberitahu bahwa John, nama John. yang diberikan kepada orang itu, anak itu adalah Yesus. Itu nama kepada anak manusia atau merujuk kepada rohnya? Iya, kepada anak manusia yang di dalamnya ada roh Allah itu, Roh Kudus itu sendiri. Makanya saya katakan tuh kayak bola pingpong muter-muter di situ. Coba lihat. Ketika di dalam Lukas 2:40 dikatakan bahwasanya anak itu terus berkembang, kemudian Alwan itu diberi nama Alwan hikmatnya- itu kepada tubuhnya atau Sebentar. kepada nyawanya? Saya tanya dulu dengan Alwan. Nama Alwan kamu sebentar diberikan kepada John nyawanya biar atau tidak kepada tidak tubuhnya? putus relasinya John. Coba dengarkan coba. Ya. Ketika di dalam Lukas dikatakan anak itu tumbuh menjadi kuat, hikmatnya bertambah-tambah. Ya kan?
hikmatnya bertambah-tambah, itu merujuk kepada Yesus yang sebagai anak manusia atau Yesus yang sebagai Bapa yang ruh? Yang dibilang bertumbuh itu kan tubuh kemanusiaannya, berarti sebagai manusia dong. Roh emang bisa dilihat. Oke, hikmatnya? Hikmatnya kenapa? Hikmat tidak bisa didefinisikan loh. Hikmatnya bertambah-tambah. Iya, hikmat itu tidak bisa didefinisikan. Iya, itu Sama merujuk dengan kepada siapa? pikiran. Pertanyaan Pikiran saya tidak merujuk bisa kepada siapa? didefinisikan. Iya, merujuk Ya, kepada siapa? Kepada dia yang dalam rupa manusia. Oke. Jadi sekarang kamu ketika mengatakan kalau dia yang serba terbatas itu merujuk kepada dia sebagai Sebagai anak, sebagai manusia kan? iya, sebagai anak betul Nah, manusia. oke. Berarti boleh enggak saya katakan Yesus sebagai manusia dia terbatas? Ya, kalau Anda mengatakan Yesus sebagai manusia, dia terbatas, aku akui. Tapi kalau kau Oke. bilang Yesus sebagai Tuhan terbatas, itu akan saya bantah. Nah, Jadi ada Yesus dua. Jika Anda Oke. mengatakan Yesus sebagai manusia, ya saya benarkan. Oke, Yesus sebagai manusia, tapi manusia itu Tuhan juga. Tuh, jangan, makanya aku bilang, jangan kau putar-putar. Enggak, saya bertanya. Yesus itu manusia Kalau juga. tentang Yesus itu statusnya Tuhan sebagai juga. Tuhan, maka dia tidak terbatas. Tetapi ketika Anda mengatakan dia sebagai manusia, saya katakan iya. Makanya saya tanya, Yesus Berarti itu ada Tuhan on-off juga. Yesus itu Tuhan juga. Ya, jabatan dia kan udah dari dulu juga Tuhan, brother. Sebelum dia lahir itu Tuhan. Iya, berarti jabatan itu melekat kepada dia. Iya. Atau bisa dipisah. Atau bisa dipisah yang tadi seperti teman bilang, bisa on off. Kadang dia sebagai manusia saja, kadang dia sebagai Tuhan. Ya terserah kamu memandangnya lah. Enggak, Kalau kamu, kamu mau bukan memandangnya saya. seperti itu, Kamu ya. memandangnya bagaimana? Kamu Anda yang memandangnya. membawa narasi on off. Enggak, sekarang saya nggak tanya pernah sama membawa Anda, narasi berarti on off. jabatan itu bisa dilepas waktu-waktu. Tidak ada jabatan bisa dilepas. Yang Oke, jabatan itu kalau udah dari berarti sorga, jabatan dari itu akan terus bersama Yesus, ya kan? Iya, betul. Bisa nggak saya katakan Yesus yang manusia itu Tuhan? Yesus yang sebagai manusia adalah Tuhan, memang itu Tuhan, betul. ya. Iya. Berarti Yesus yang sebagai manusia sebagai Tuhan itu juga terbatas. Yesus sebagai manusia, Yesus yang sebagai manusia itu dan juga Tuhan itu terbatas. ya kalau sebagai manusianya betul terbatas. Enggak, saya sambungkan tadi. Yesus yang sebagai manusia dan juga Tuhan itu terbatas. Tidak, kalau Anda pengen digabung itu saya katakan tidak. Kalau Anda mau menggabungkan dua kalimat. Coba saya balik lagi bertanya. Ini pakai logika yang sehat. Jadi kalau kau muter-muter dengan kalimat-kalimat seperti itu, maka kau akan pusing. Saya bilang tidak. Enggak, gini, Yesus itu Tuhan kan? Iya, Tuhan dari dulu juga udah sebagai Tuhan. jabatan yang tidak terpisahkan, Iya. betul kan? Artinya sebelum dan sesudah dan selamanya Yesus itu adalah Tuhan jabatannya. Iya, betul. Kalau saya katakan Yesus yang sebagai Tuhan itu, Yesus yang manusia itu, dan juga Tuhan itu terbatas, bisa tidak? Tidak, saya bilang tidak. Kalau Anda menggunakan kata Tuhan dan manusia, saya katakan Jadi tidak. kamu sebenarnya melawan logika kamu sendiri. Kamu bilang Tidak. iya, habis itu bilang tidak. Kalau Padahal pertanyaannya cuma itu saja, hanya sama aja. menyatakan dia sebagai manusia, Saya cuma benarkan. menggabungkan saja. Saya menggabungkan Tapi dua ketika narasi. Kita Anda coba pakai narasi menggabungkan pertama. dua kalimat itu, maka saya bantah. Maka saya katakan Kita pakai tidak. narasi yang pertama. Dan kamu mengatakan ya, terus saya gabungkan dia menjadi tidak. Coba ya. Ya, Yesus plus itu tambah manusia. Plus, sama dengan plus, min tambah min juga jadi apa? Yesus Jadi itu coba lihat. Yesus itu manusia. Yesus itu manusia kan? Ya, betul. Yesus itu Tuhan kan? Betul. Nah, Yesus manusia dan Tuhan itu terbatas. Tidak. Berarti kamu pisah dong. Loh, Ketika kenapa dia saya menjadi bilang Tuhan, Anda ketika kan dia jadi pertama, manusia, ketika dia jadi Tuhan. Anda pertanyaan Anda itu mau menggiring ke pertanyaan menjebak saya. Saya Ya tidak kan? menjebak, Saya sudah kecuali kamu antisipasi. merasa terjebak. Loh, Saya nggak jelas mer- dong. saya nggak- Anda Oh, kamu Anda merasa itu mau terjebak sekarang. menanyakan Ini pertanyaan Yesus yang sebagai logis, orang manusia dan tanya. Tuhan punya keterbatasan. Saya jawab tidak ada keterbatasan Tuhan. Sebagai manusia dan sebagai Tuhan itu dia tidak punya batasan. Terus kok nyusu, John? Kok nyusu? Kok netek, John? Apa Tuhan itu? Loh, Iya. kita Makanya ada, Don. makanya Apa makanya Tuhan lu- itu? makanya kalau makanya Makanya. makanya begini.
Makanya Jabatan begini. Tuhan itu apa netek menurut kalian? Berarti kamu berusaha untuk memisahkan jabatan Tuhan. Ketika dia menetek, kamu bilang nggak ada Tuhan di situ. Benar kan? Tapi ketika saya katakan Yesus itu jabatannya terpilih begini, ketika dia yang baik. diberikan kepada Oke, gini. sebelum dia lahir, dia John, sebagai Tuhan. John, bayi Yesus itu Tuhan nggak? Bayinya, Tuhan tidak. Bayi Yesus punya jabatan Tuhan tidak? Jabatannya Tuhan. Oke, ketika dia netek, jabatan itu masih melekat pada Yesus tidak? Ya, jabatan masih melekat. Nah, berarti bisa tidak saya katakan Tuhan Yesus netek? Bisa. Bisa bagus. Bisa. Tadi kamu katakan tadi kamu katakan Tuhan tidak tidak bisa. Sekarang sudah bisa. Ya bagus. Iya bisa. Kalau kau bilang Tuhan netek, karena dia memang Tuhan gelarnya, maka bisa dong. Ya, iya, guru makanya netek, ketika guru netek, guru itu kan gelar tuh. Guru bisa netek nggak guru? Bisa, karena gelar dia guru. Kalau menurut kamu bisa dong guru netek kan? Iya. Oke. Berarti bisa tidak Tuhan netek? Bisa, saya bilang guru bisa netek, tukang becak bisa netek. Oh, kan dia pakai kata Lord lagi. Berarti bisa ndak ruhnya itu netek? Nah, kalau kau kembali bertanya tentang roh itu kan tidak bisa dijangkau akal pikiran kita. Betul? Oke. Iya, tapi kan roh itu sudah ada pada Yesus dan Yesus netek. Iya, artinya yang kau bilang roh itu apa bisa kau lihat netek atau enggak? Enggak, saya bertanya sama kamu. Loh, sekarang saya tanya, roh itu kelihatan enggak? Ya, itu justru kamu yang jelaskan karena menurut yang kamu lihat Yohanes 4 Tuhan kamu itu roh. Iya kan? Iya, yang kamu lihat itu rohnya atau tubuhnya? Enggak, saya lagi bertanya sama kamu. Ketika dia roh itu menjadi Yesus, betul enggak? Kenapa? Ketika roh itu menjadi Yesus dan Yesus itu netek, berarti roh itu menjadi manusia. Jangan dulu Yesus, ya, nanti dulu. Manusia Yesus kan? Roh itu menjadi manusia. Manusia itu bernama siapa sih? Ya nanti dulu. Kita nanti jangan bernama dulu. Ketika roh menjadi manusia, gini. Banyak batasan yang kamu berikan kepada saya. Padahal itu juga. Manusia itu Yesus bukan? Ya betul, namanya Yesus. Ya sudah. Terus masalahnya di mana? Nah, manusia yang bernama Yesus itu netek. Dia adalah roh itu sendiri. Benar tidak? Iya, bisa. Betul. Nah, kalau saya katakan rohnya netek, nggak bisa. Ya kecuali kau bisa lihat rohnya itu netek atau enggak. Enggak, karena secara logika kamu kan mengatakan Yesus itu roh itu sendiri. Roh kalau Yesusnya netek, bisa dilihat, tidak bisa didefinisikan. Jadi ketika Anda menarasikan roh itu kelihatan seolah-olah netek, itu kan pikiran Anda. Sedangkan saya sudah mengatakan roh itu tidak bisa didefinisikan. Bagaimana Anda mengatakan roh itu netek kalau sedangkan roh itu tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran manusia? Iya, jadi di satu sisi ini makanya ini sakitnya kalau orang mencoba menggabungkan antara hamba dengan Tuhan. Di sini penyakitnya. Kami sudah tahu. Penyakitnya di sini. Kami sudah tahu pertanyaan-pertanyaan kalian itu bakal kemana, jawaban itu kemana. Itu kami udah antisipasi, ya. Karena apa? Iblis itu mencari celah. Bagaimana dia jawab aja, nggak usah ke iblis. Aduh, muter lagi ke iblis. John. Iya, itu yang jelas kok. Iblis itu mencari cara bagaimana supaya kami tidak. Di kitab kalian dijelaskan Allah itu mengutus roh jahat. Mau apa kau? Kami lagi bahas mengutus roh jahat di situ. Iya, kami lagi bahas kitab ini. Nah, gini, John, ketika ibu dari anak-anak Zebede minta sama Yesus supaya anaknya dikasih tempat yang bagus, ya kan, di kanan dan di kiri darinya di kerajaannya, ya kan? Yesus mengatakan seperti apa? Bapakku yang menentukan itu, bukan saya. Ya, ketika Yesus mengatakan seperti itu, bukan dia yang berbicara itu. Siapa yang berbicara? Orang lain. Atau roh itu sendiri? Iya, roh Allah itu mengajari Yesus untuk berkata seperti itu. Oh, roh Allah mengajari Yesus untuk berkata seperti itu.
Jadi rohnya bilang, Berarti sebentar, status sebentar. Yesus apa kalau diajari John? Status Yesusnya apa kalau diajari sama roh? Sebentar. Ya, jelas Sebentar, roh Allah itu sebentar. menggunakan tubuh itu sebagai alat dia untuk Oke, berfirman kepada berarti manusia. iya, berarti Yesus ini boneka mainannya Allah. Boneka Ya, nggak kalau tuh? kamu Yang mau kayak Alwan menafsirkan kayak seperti diatur. itu, terserah. Iya. Boleh saja Enggak, kamu. saya akan tanya. Jadi roh memerintahkan, Yesus, kamu ngomong begini. Jadi kayak apa itu puppet? Tahu Iya. boneka yang biasa Jadi gini, dipakai gini. ngomong. Saya, John Peter ini adalah tubuh yang semuanya itu dikontrol oleh nyawa yang ada di dalam diri saya. Jadi seluruh perkataan itu ada di dalam pikiran saya. Oh, iya, Nah, iya. tubuh saya Jadi ini digunakan Iya. oleh nyawa saya untuk menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh Alwan. Iya, jadi tanpa nyawa dan pikiran jiwa saya tidak akan bisa mengcounter pertanyaan Alwan. Karena Iya, jadi ada memang- ruh kehidupan iya. di dalam diri saya, nyawa saya mempunyai jiwa dan pikiran, maka saya mampu mengcounter setiap pertanyaan daripada Alwan. Oke, jadi ketika misalnya Yesus ditampar dan dia tidak terima, itu yang tidak terima siapa? Yesus yang sebagai manusianya atau ruhnya yang pura-pura kamu pura-pura tidak terima? Gimana itu ditampar nggak terima itu? Di Babel kamu? Di mana ayatnya? Oh. Apa harus saya tunjukkan lagi ya Bible kamu ya? Coba. Di mana dia bilang tidak terima? Tunggu dulu, nanti saya akan buktikan. Jawab dulu langsung biar nggak seperti anu. Enggak. Yang Di jelas mana? itu ada. Saya tahu kalau ada pertanyaan seperti itu berarti ada soalannya itu di Bible di mana? Ayat berapa? Oke lah, bentar ya. Nanti saya jawab dengan asumsi. Kalau pertanyaan asumsi saya jawab asumsi. Yohanes ya kalau nggak salah ya. Oke nih. Bentar ya. Nggak terima itu di mana? Belum pernah ada ayat nggak terima. Oh begitu ya. Jadi ketika Yesus mengatakan tampar pipi kiri kasih pipi kanan, Yesus kasih pipinya begitu. Setahu kamu begitu. Ajarannya itu udah jelas mengajari kita Iya, itu. sebentar. kasih Oke, kiri, kasih kanan. Yohanes 18:23 silakan dibaca. Yohanes 18 ayat 23 apa katanya di sana coba? Ya, ketika dia ditampar, dia bilang kalau kata-kataku itu salah, kalau kata-kataku benar, kenapa engkau tampar aku? Jadi maksudnya dia nggak terima di mana? Ya Dia jelas dong. Kalau dia bilang, kalau dia nggak protes ya jelas nggak terima lah. Itu kan Di protes. mana? Kenapa kamu tampar aku? di mana ayatnya? Misalnya gini, Dia saya tampar John, petak. Langsung John mengatakan, lo kenapa kau tampar saya? Saya nggak terima dong. Berarti John nggak terima dong. Di mana dia ada mengatakan aku tidak terima itu di mana? Ya ketika dia bertanya, kenapa kamu tampar saya? Saya kan nggak salah. Itu Di kan mana? itu kan ekspresi orang nggak terima. Masa kamu nggak tahu Itu kan ekspresi orang asumsi tidak terima? brother. Bukan asumsi, itu asumsi sehat. Itu Itu akal ekspresinya kan sehat. tanda tanya di situ. Di situ Kalau tanda kamu tanya. diam, berarti kamu terima gitu. asumsi. Tapi kalau kamu ngomong, kamu cerewet, kamu nggak terima namanya. Itu asumsi itu namanya. Kok Kalau- asumsi, kalau John? kayak gitu. Kok asumsi baca John? Ini dulu kamu benar-benar lompat. ayatnya. Saya sudah tunjukkan ayatnya. Silakan baca. Yohanes dulu. 18:23. Sudah saya baca. Yohanes Ketika 18 Yesus ayat. 23. Iya, coba dibaca. Loh, udah saya baca. Coba dibaca. Ketika ya kan ada penjaga di situ kan. Tiba-tiba tampar muka Yesus. Gitu. Kamu itu jawabnya sama imam besar yang baik lah kira-kira gitu kan. Di mana? Terus kata Yesus ayatnya ini seperti itu. Di mana? Yohanes dia- 18:23. Wah, Iya, di mana perkataannya seperti itu? Yohanes 18:23. Iya, yang di mana? Ayat yang mana? Yang kau narasikan Kamu itu ayat yang ini mana? lagi saya baca ini. Saya Coba baca. ayatnya. Iya. Nah, Yesus bilang, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkan dong salahnya. Tapi kalau itu benar, kenapa kau tampar saya?" Gimana seperti itu? Aduh, parah kamu. Lah, orang bacakan Bible-nya langsung kok dibilang dia nggak terima karena dia itu nggak kan tahu pakai ayat tanda itu tanya, ada. John. Coba John, kau bacakan bisa, dulu yang kau benar. bisa baca nggak pakai tanda tanya di situ. Di situ tanda tanya, John. Tanda tanya. Aduh, kalian. Ya kamu buang saja ayat itu kalau kamu nggak terima. Ini kamu aja lagi nggak terima gitu loh. Ya nggak ada ayat seperti itu bunyinya itu Lah. pertanyaan itu. Saya baca tadi itu loh. Jikalau kataku itu salah, tunjukkan salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, kenapa engkau tampar aku? Jadi di mana dia nggak terima?
Itu ketika dia Di protes itu, mana? Nggak terimanya di mana? John, kalau kamu terima itu barang, kamu protes tidak? Loh, dia kan bertanya kepada orang itu. Yang Oh, dibilang nggak terima dia itu bertanya, gimana kamu kena bisa Yesus. Oke, kita mengartikan ini dia memang nggak terima kadang-kadang itu kita harus gimana? kadang-kadang kita harus merendahkan otak kita sesama oten. Saya lupa, saya harus Kalau merendahkan kamu otak mau saya. menyamakan Saya tanya pikiran John. Bang Yesus Alwan, itu Bang seperti Alwan, dia pikiran ini kamu. pasien, Bang Alwan. Jadi, Ya, memang. ketika menghadapi pasien, kita harus bersikap di mana kita seakan-akan sedang sama kayak dia, sesama pasien, Bang. Oke. John, Ya. John, saya pakai Cara logika. kau memahami pikiran Yesus itu seolah-olah Ya, memang- kamu itu memang- seperti Yesus. Padahal Yesus tidak seperti pikiranmu. Nah, itu kadang John. yang perlu diluruskan. John, kira-kira ini kita pakai logika set. Kira-kira nih kalau saya tampar kamu, kalau kamu nggak terima, kamu bicara nggak? Oh, saya balas dong. Oh iya, balas. Balas itu ekspresi yang extraordinary, kayak langsung. Berarti dia Ya, emosian balas. berarti. Iya. Tapi kalau punya kekuatan. Tapi kalau Itu kalau misalnya, saya. ya, kalau misalnya makanya orang dia ngomong, itu ini saya kalau tanya saya. gini, jangan pakai kamu lah, jangan pakai kamu. Misalnya gini, Makanya aku ada bilang orang, jangan kau samakan pikiranmu John, dengan pikiran John. Yesus. John, ini logika sehat, John. Pakai logika sehat. Jangan pakai adu. Misalnya gini, John, ada orang, terus saya tampar dia. Kalau dia terima, dia bicara apa tidak? Ya tergantung orangnya lah. Enggak. Saya pakai logika sehat. Sekali lagi ya, saya ulangi 2 kali. Logika sehat, logika sehat, logika sehat. Kalau Ya, ada orang, tergantung saya orangnya. tampar. Kalau Iya, saya kau tanya tadi, saya langsung balas memukul dia. Saya nampak Bukan, coba langsung. bahkan soalnya saja kamu nggak simak baik-baik. Kalau ada orang ditampar, kalau dia bicara itu tandanya terima apa tidak terima? Terima apa tidak terima? Terima, tidak terima bisa. Tergantung lah. Mau bagaimana sekarang keinginan kau? Memang. Mendadak. Iya. Kalau ada orang ditampar, diam aja. Ada orang kemudian protes, ada. nggak gini loh. Ya, Ini pakai logika sehat. manusianya lah. Kalau ada orang begini, kalau ada orang ditampar nih ya, ditampar, petak. Terus dia bilang, loh kok kamu tampar saya? Itu orang itu lagi terima dengan tamparan itu atau lagi tidak terima? Ya gimana saya bilang bisa terima atau tidak terima? Karena itu bukan saya. Ya Allah, makanya saya Mendadak- bilang pakai mendadak logika, ini ya. logika. Tahu logika nggak? Logika Iya, itu saya kasih narasi, kamu pakai Sekarang otak saya- gitu loh. Saya Tahu tidak logika mau nggak? menyamakan diri saya Gini, dengan orang otakmu itu. kamu pakai gitu. Saya minta izin, please, pakai otakmu dulu. Itu yang saya maksud, bukan berarti harus kamu. Ya, gimana? Saya bilang gimana, begini. gimana? Astagfirullah. Ini ada orang Malam-malam pakai otak ya, ngelawan setan. pakai logika, pakai otak maksudnya. Iya, Kau iya, pakai iya. otak kau ya. Ini ada orang ditampar, terus dia bilang, loh kamu kok tampar saya? Nah, ketika orang itu mengekspresikan dengan kalimat seperti itu, orang itu lagi terima ditampar atau dia lagi tidak terima untuk ditampar? Ya tergantung orang itu. Kalau dia diem aja ngomong kayak gitu aja, berarti dia terima. Nah, ini fix ada yang koslet ini. Iya. Kalau Sudah orang yang tidak dibilang. terima itu sudah Kita pasti kondisi balik John dia, ini kan? sudah jadi pasien, Tidak Bang mungkin Anwar. dia Ini cuma fix ngomong ada yang aja. Makanya dia kalpanak saya. itu jangan diminum, John. Enggak. Diolesin Kalau kalpanak orang itu, yang jangan tidak diminum. terima dengan pemukulan itu, dia akan membalas. Ya. Oh, Dia gini. akan membalas. Jadi setiap orang kalau misalnya orangnya tidak mampu membalas, Kalau nggak mampu cara tidak terimanya bagaimana? nangislah dia, jerit-jerit. Protes lah. Iya, Protes lah. kalau dia mau protes. Tapi kan percuma Emang aja dia ternyata mau protes. Di situ Dia pakai nggak tanda punya tanya. daya apa-apa. Di situ pakai tanda tanya. Protes itu pakai tanda tanya di situ. Nggak pakai tanda Di situ apa-apa. tertulis. Nggak pakai tanda senyum. Nggak ada emot senyum di situ, John. Nggak ada emot senyum. Pakai tanda tanya di situ. Paham nggak kau konteksnya? Ya, sekarang gini loh. Alwan Iya ini, kan, ini udah iya kan. Nah, menyamakan udah Bang Alwan, iya katanya Bang Alwan, Yesus sudah Bang, itu sudah Bang, iya katanya Bang. seperti yang dikehendaki oleh Alwan, ya. Alwan ini mengiring seolah-olah Dia selalu merasa digiring, dia selalu merasa dijebak itu loh. Kamu banyak prasangka buruk sama saya, John. Yesus keberatan tentang itu. Jadi nggak ada Kamu dalilnya. terlalu banyak prasangka buruk sama saya, John. Nggak ada Menggiring. dalilnya. Cuman kalau kamu mau Menjebak. berpendapat seperti itu, saya Iya, tidak makanya akan
makanya saya suruh pakai akal sehat, pakai logika, Ya, pakai silakan. pakai otak. Aku dari awal kan sudah bilang kalau Otak itu kau mau dipakai kan pendapat supaya kamu seperti bisa itu, membedakan mana terang, mana gelap, mana iya. benar, mana salah kan. Jadi Artinya gini, udah ya jelas. intinya Kalau kau mau berpendapat seperti itu, Alwan, silakan. Saya tidak melarang kamu. Oke, sekarang saya tanya. Kenapa Yesus tanya ke orang yang tampar dia? Ngapain? Jadi ngapain maksudmu kira-kira Yesus kalau nggak bertanya ngapain kira-kira? Loh, saya tanya dia balik bertanya. Saya tanya kamu. Gimana sih, John? Jadi, bentar ya. Jadi kira-kira ketika Yesus setelah ditampar nih ya, petak. Terus Yesus bicara sama orang itu. Iya, Kalau saya salah saya di mana gitu? iya. Kenapa kamu Betul. tampar saya gitu? Itu ketika Yesus ngomong begitu, itu maksudnya apa, John? Dia pengen orang itu Mm-mm. menjelaskan mengapa itu Mengapa? sampai terjadi Oke. pemukulan. Kenapa Yesus ingin orang itu menjelaskan kenapa? Kenapa? Coba kamu aja jelasin. Ya, coba kau Kenapa? jelaskan. Ngapain orang itu kepingin? Kenapa Yesus dia ingin telah penjelasan? melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan bagi siapa? Iya, bagi Yesus Bagi- lah. Makanya Kalau dia Yesus tidak tidak memberi- senang dengan pekerjaan itu, berarti Yesus terima apa tidak? Ya diterimanya lah. Astagfirullahaladzim. Kalau nerima nggak mungkin nanya, John. Kalau nerima, aduh, Ya kan sudah terjadi. udahlah. Menelan Oke, mentah-mentah. intinya ada ayatnya ya. Intinya ada. Kita kembali lagi ke yang tadi, soal yang tadi. Berarti lagi ya. Silakan, muter-muter deh. Ya, Siapa yang muter? ya silakan. Tunggu dulu, saya ketawa sedikit dulu. Ya, silakan. Apa lagi? Kalau Markus 11 nomor 12-13 gimana itu, John? Ya baca dulu lah. Katanya roh itu bersemayam di tubuh Yesus. Ya. Selamanya kan bersemayam. Nah, di situ dikatakan ketika Yesus lapar. Nah, saya bacakan ya. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau-kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Itu gimana kesimpulannya itu? Katanya rohnya bersemayam dalam Yesus, tapi kok nggak tahu bahwa pohon ara itu nggak berbuah. Terus pertanyaannya? Itu kenapa? Katanya bersemayam di dalam tubuh Yesus, roh. Roh Allah itu butuh makan. Lah itu Yesus butuh Nggak, makan. saya tahu jawabannya. Saya tahu jawabannya. Jadi begini jawabannya itu. Sebelum ke Bang John, saya kira-kira jawabannya gini. Bapak suruh Yesus nipu gitu. Kamu pura-pura tidak tahu aja di depan mereka. Roh Allah itu Begitu ya? menurut kamu butuh makan. Makanya kamu bilang roh Allah tidak mengetahui apa roh Allah itu butuh makan sehingga roh Allah kelaparan, begitu? Ini Yesusnya yang kelaparan, yang lapar. Iya, kan di dalam Yesus itu ada roh Allah. Ini Anda kan mau mengatakan tentang roh Allah yang di dalam Yesus itu tidak mengetahui tentang buah itu apakah berbuah atau tidak. Kan ini kan yang mau dibahas itu. Iya, kenapa Roh nggak Allah bilang? yang tinggal Kenapa di nggak dalam bilang diri sama Yesus itu, apakah roh Allah yang tinggal di dalam diri Yesus itu lapar sehingga dia membutuhkan makanan? Kan Yesusnya lapar, John. Makanya harus ngasih tahu roh Allah Jadi, itu yang ngekos di tubuh sini, Yesus. Roh Allah itu mau memberikan sampel atau contoh kepada murid-muridnya tentang hisab buah pohon ara ini. Oh gitu. Terus dikutuk abis itu ya. Oh gitu. Ya, jadi kalau buah, sebuah tanaman itu berkembang, bertumbuh tetapi tidak menghasilkan, maka sepatutnya dia dikutuk. Karena apa? Dia tidak menghasilkan, dia tidak berbuah.
Jadi bukan tentang roh Allah kelaparan, ya. Jangan berpikiran seperti itu. Roh itu tidak pernah merasa lapar, merasa haus, tidak. Dia di sini hanya memberikan sampel atau contoh bagaimana dia melakukan sesuatu kepada yang tidak dia kehendaki. Ya. Ketika itu terjadi, maka jadilah apa yang dia inginkan. Ketika Yesus berdoa sejadi-jadinya itu dia kenapa berdoa untuk dirinya sendiri? Di mana? Oh, tanya saya lagi. Gimana pertanyaan tentang yang mana ini? Tanya saya lagi. Di Bible kamu lah, saya jawab seringkas saja. Biar kita fokus ke pertanyaan. Intinya adalah nanti. Oke. Jadi ketika Yesus berdoa sejadi-jadinya kepada Bapa gitu. Itu dia berdoa untuk siapa? Oke. Jadi disinilah ketiga dia di dunia itu mengajarkan kepada kita. Ketiga Anda manusia memperoleh suatu dia ngajarin siapa, John? Dia ngajarin siapa pada waktu itu? Tidak ada orang-orang, dia sendirian. Bagaimana orang bisa tahu kisah itu kalau nggak ada saksi? Lucunya di situ, nggak ada orang, dia sendirian, orang catat gitu. Murid Yesus itu melihat, artinya nggak ada, murid John. Yesus melihat Dia sendiri. Iya, artinya murid Yesus melihat bahwa dia seperti tengah melakukan berdoa ya, atau berkomunikasi, tapi tidak terlihat pada siapa dia bicara di sana. Nggak ada yang lihat, John. Sama seperti ketika dia diuji di padang gurun itu nggak ada saksinya, atau ada orang lihat dia diuji di padang gurun? Betul. Jadi tidak seorang pun yang melihat itu kemudian dituliskan. Nah, inilah salah satu bentuk ajaran yang diajarkan Yesus kepada manusia. Ketika Anda memperoleh suatu pencobaan, ya, Anda mengalami permasalahan, maka serahkanlah itu semua kepada Dia. Maka Dia akan menyelesaikan segala kesusahanmu, segala permasalahanmu, segala pergumulan yang ada di dalam hidupmu itu serahkan kepada Dia. Dengan jalan ketika dia berdoa dan tidak ada orang situ, ngajarin siapa? Engkau kepada Tuhan. Berkomunikasilah engkau kepada Roh Allah yang ada di dalam diri Yesus Kristus. Ketika dia berdoa di situ dan tidak ada orang. Iya. Dia ngajarin siapa? Sebuah kisah menceritakan bagaimana supaya kita mengikuti tauladan yang diajarkan. Ketika kita punya permasalahan, punya pergumulan, ayo kita pakai logika sehat lagi, John. Maka berdoalah, memohon kepada Tuhan, semoga permasalahanmu itu diangkat dan dipermudah segala urusanmu. John, logika itu sehatnya gini. ajarannya. Ayo kita pakai logika sehat. Kamu katakan Yesus ketika melakukan itu, dia diarahkan, dia diperintahkan, ya kan? Nah, ketika dia berdoa sejadi-jadinya, tapi tidak ada orang di situ. Itu dia ngapain? Maksudmu gimana sih? Ketika dia berdoa kepada siapa? Kepada dirinya sendiri kan? Iya, ruh yang ada di dalam dirinya berbicara kepada ruh yang ada di langit, begitu? Roh yang ada di langit, roh itu kan berkuasa. Nah sekarang kan anggaplah saya katakan itu puppet ya, boneka yang dipakai Tuhan, ya kan? Jadi Yesus itu boneka yang dipakai Tuhan biar orang bisa lihat contoh dan perilaku Yesus. Ketika dia berdoa sendirian, tidak ada orang. Seperti itu. Ketika berdoa sendirian tidak ada orang, dia lagi ngajarin siapa? Iya, pengajar yang membaca ayat ini. Gak ada orang. Iya, dia mengajari orang yang membaca ayat ini. Enggak, pada waktu itu gak ada orang. Iya, saya bilang, kau mengajari siapa? Kau bilang mengajari dia bikin apa gitu? Ini. Bikin apa dia gitu sendirian, gak ada orang? Iya, mengajari orang yang membaca ayat ini ketika mempunyai permasalahan di dalam ayat ini juga ketika ditulis itu menjadi aneh gitu loh. Ayat ini juga ketika ditulis itu menjadi aneh karena nggak ada yang lihat, tapi kok bisa ditulis gitu. Loh. Sekarang kau bilang, contohnya ketika dia diuji itu siapa yang nulis itu? Artinya itu yang memberitahukan kepada mereka. Itulah keanehan Bible itu. Contoh misalnya ketika Yesus disalib, murid-muridnya pada lari semua. Kenapa orang bisa tahu dia seperti ini sampai akhir disalib? Loh, kalau itu gampang, Bro. Sekarang Yesus. Kalau yang tadi susah, ini gampang. Ya, murid Yesus itu kabur tuh contohnya kau bilang. Tetapi kan tidak kabur meninggalkan Yesus. Mereka kabur menjauhi dari kerumunan keramaian, tetapi tetap memantau dari kejauhan. Oh, intip dari jauh.
Ya, Intip. Terus kenapa kalau intip dari jauh Maria sampai harus cari mereka gitu? ya. Kan Maria harus mencari mereka karena mereka sembunyi supaya jangan ketahuan tentara Romawi. Oh, kamu sudah semakin ngarang bebas sebenarnya. Loh, kok ngarang bebas? Udah jelas. Artinya, Kalau gini walaupun mereka coba kabur dari coba itu, coba artinya bukan pakai kabur logika yang ke sehat, luar John. negeri, seperti yang kopi Ngumpetnya di John. John, kok tahu Mereka itu ngumpetnya di mana, John? Kok tahu ngumpet itu ngumpetnya di artinya mana? menjauhkan diri sehingga Iya, tidak di dalam ngumpetnya rombongan di mereka mana? itu. Loh, banyak Ngumpetnya di tempat mana? loh. Itu luas. Ngumpetnya di kok. mana? Ya, Ada nggak terserah yang tahu? mereka. Ngumpetnya di mana? Kok bisa Jadi, tahu gitu? Ya, kan mungkin di semak-semak itu mereka sembunyi Kok dari mungkin jauh. sih? Iya, kan? Ini penyaliban, John. Ya, Penebusan kan dosa. Kok penyaliban itu mungkin sih di kayak mana? Bukit Golgota, di atas bukit. Jadi kelihatan dong. John. Makanya kalian itu, Harus kalian lemparin saya pernah pembahasan. aja lihat di TKP itu, padahal kalian tidak tahu persis kejadian di TKP. Emang Johnnya ke TKP? Andaikan Ya, kan, Bang John, andaikan ya. aku kalau andaikan aku ada di TKP dan memang benar Yesus itu adalah Tuhanku, aku rela mati kok ngebelain Yesus. Betul. Kalau tahu ya, kalau Ini mereka malah sadar. ngumpet ya. Terus muridnya kenapa kabur? Mereka itu kan manusia. Kenapa nggak belain Yesus? Ya. Malah ngumpet. Kalau mereka tahu Yesus itu seperti itu, aku merasa mereka akan berani, ya kan? Cuman mereka sebagai manusia punya rasa takut, ya kan? Wajar Ini kalau Tuhan loh, murid-muridnya Bang ketakutan. John. Berarti nggak beriman itu. Iya, bisa dikatakan seperti itu. Mereka itu belum mempunyai iman, makanya ketika ada angin ribut di atas perahu, ketika mereka tengah berlayar itu kan memancing itu, mereka kebingungan, ketakutan. Mereka tuh nggak punya iman. Kamu nggak baca Bible, John. Itu lucunya tadi saya ketahui gitu loh. Kalau kamu baca Markus, murid-murid Yesus itu tidak dikatakan bersembunyi, melarikan diri. Tahu melarikan diri? Atau kita pakai logika lagi nih mendefinisikan melarikan Kamu diri? tahu nggak melarikan diri itu apa artinya? Apakah melarikan diri itu Wah, kejadian melarikan diri lah, Wah, terbiri-biri definisinya lah. lagi. Di orang-orang ada definisinya lagi. Kamu mau mendefinisikan melarikan Oke, diri kita itu pakai melarikan diri itu kejadian gimana? di Israel, Versi John terus gimana, dia Fer? melarikan diri ke Arab gitu. Bukan seperti Gini, itu. gini. Melarikan diri, iya gimana? Melarikan Coba, diri, John. coba Jadi saya terangkan melarikan sedikit diri ya. itu artinya Oke. menghindar, kabur dari TKP, Ya sudah, berarti dia ada di TKP enggak? melihat dari kejauhan tapi tidak di TKP. Ngumpet gitu ya. Aduh. Iya, melarikan diri tapi tidak di TKP. Dia gini, dia ada di TKP tidak? Enggak lah, melihat dari kejauhan lah. Oh. Berarti dia di TKP dong karena dia bisa melihat. Di TKP itu berarti kan melihat dari kejauhan. Itu kan namanya. Pakai apa? Pakai teleskop begitu. Tidak bisa melihat dari jauh. Terus ketika gini. Kalau dia melihat dari jauh, gimana Bible bisa mencatat dialog dia dengan Pontius Pilatus, dialog dia dengan para yang menyeret-nyeret dia. Kok bisa dicatat dialognya? Ya, Kalau karena dia dari itu jauh. banyak orang-orang yang mendengarkan kejadian itu. Oh, Jadi pakai toa, mereka cerita pakai toa gitu. Oh. Woi, Nah, gini. Walaupun Yesus, begitu. saya nggak ada tuh, tapi Alwan ada di situ. Terus saya akan tanya sama Alwan, apa aja yang dibilangi di situ tadi Wan? Bilang Ya. sama Alwan, karena Alwan Saya ada mau di situ. saya mau bertanya ke Yohanes, ke Ya. Lukas. Nah, berdasarkan cerita sorry, Alwan ke- ini tadi, ke Matius. kesaksian Alwan Ya. ini saya catat loh. Ya, saya sebagai penulis mendengar pernyataan Alwan yang mendengarkan langsung, saya tanya, Arul gimana? Ketika di situ dia ngomong apa? Alwan apa dia bilang ketika di situ? Nah, perkataan Arul dan perkataan Alwan ini harus sama. Inilah yang saya tuliskan kemudian. Katanya lari, terus bilang sembunyi. Terus sembunyi dari jauh. Kalau sembunyi dari jauh bisa dengar tidak? Kalau mendengar tuh jelas nggak kedengaran. Nggak kedengaran. Terus berarti dialog-dialog itu dapat dari mana? Dari orang-orang yang ada di sana. Artinya kan di situ nggak Berarti kabur dia semua. bukan pendengar langsung, berarti bukan saksi langsung dong. Ya, bisa seperti itu. Kalau kamu mau beranggapan seperti itu bisa. Oh, kok saya beranggapan begitu? Saya minta kamu jawab dengan logika sehat lagi.
Berarti dia bukan saksi langsung dong. Kesaksian Berarti bisa saja dia catat-catat terus salah dong. ya kalau menurut kamu seperti itu bisa saja. Kok menurut saya kamu? Kalau menurut Kamu saya, menyimpulkannya bagaimana? gini. Kalau logikanya gini, penulis itu mendapat informasi tentang kejadian itu, tentang dialog-dialog itu kepada orang-orang yang ada di TKP. Oke, sekarang berarti dia tidak tahu kejadian itu kan? Dia tanya sama orang di Kalau kejadian TKP. itu tahu, cuman dialognya itu yang kita tidak tahu. Dialognya Kalau dia tidak kejadian tahu. itu tahu. Oh iya kan, berarti kan sama saja dengan kejadiannya tidak tahu. Maksudnya kejadian dialog itu. Beda. Kejadian Kalau dialognya. kejadian itu dia tahu. Dialognya. Kejadian itu dialognya. Yang kau pertanyakan dialog. Iya kan bagian daripada kejadian itu, dialognya itu kan bagian dari kejadian juga. Dia nggak tahu berarti itu kan. Saya kasih satu ayat ya. Ada tulisan murid Yesus mengatakan ketika dia melihat malaikat itu seolah-olah ingin menolong dia, ya, membantu dia dari keringatnya seperti darah yang bercucuran. Butir-butir darah. Nah, di situ penulis menuliskan seolah-olah yang mereka lihat itu malaikat itu ingin membantu Yesus, padahal tidak ada dialog atau percakapan antara Yesus dengan malaikat di sana. Tidak ada. Tetapi menurut pendapat penulis bahwa yang mereka lihat itu ada sosok malaikat yang seolah-olah ingin menolong Yesus. Ingin menghibur. Ya, bisa katakan menolong, menghibur lah, membantu. Bisa dikatakan. Gitu, kan? Jadi tunggu dulu, jangan kemana-mana. Jadi dia tidak tahu dialognya. Berarti dia bukan yang mencatat itu langsung, bukan yang dia dengar langsung kan, dialog itu kan? Ya, artinya dia mendapatkan informasi itu dari orang yang informasi dari orang yang ada di TKP gitu kan? Ya, betul. Nah, pertama orang yang di TKP itu jujur semua nggak? Kalau perkataan 3-4 orang itu sama, saya pastikan itu sama. Kalau menurut kamu dia ini Yohanes ini ke TKP tanya berapa orang? Ya kita nggak tahu bro tentang hal itu. Oh begini, kalau orang catat berita bisa salah nggak? Ya bisa salah. Oh, berarti Yohanes kemudian Matius bisa salah. Bisa. Berarti Alkitab bisa salah dong. Bisa salah. Selesai. Saya tidak akan membantah kalau tulisan manusia, saya katakan bisa salah, bisa keliru. Kenapa? Selesai sudah. Iya. Perkataan manusia bisa salah, bisa keliru. Nah, yang jadi masalah jika Al-Quran itu perkataan Allah ternyata keliru atau salah. Nah, itu parah. Artinya ini nggak benar ini. Kalau perkataan itu ada kesalahan di sana. Kalau di dalam kitab kami tulisan murid-murid Yesus itu ada mengandung kekeliruan, kami bisa memaklumi. Karena apa? Karena ini merupakan tulisan daripada murid Yesus. Oke, jadi tulisan murid-murid Yesus itu tidak diilhamkan Roh Kudus ya, tidak ya? Ya, seperti di Lukas itu berdasarkan penyelidikan. Coba Anda baca Lukas 1 ayat 1. Iya, enggak apa-apa, bagus. Berarti tulisan itu tulisan biasa, bisa salah dan tidak diilhamkan Roh Kudus. Iya, artinya ada dua di sana. Ya, seperti pengakuan Lukas, dia melakukan penyelidikan. Itu pengakuan Lukas di ayat 1 ayat 1. Jadi jangan bilang Holy Bible dong. Salah mengatakan Holy Bible dong. Kenapa salah? Kan holy itu suci. Iya, benar. Kenapa apanya yang suci? Itu kan kayak apa bedanya gini? Apa bedanya dengan surat kabar? Sama aja harusnya dong. Al-Quran itu kok jangan ke Al-Quran dong. Sedangkan Alkitab kami ini menceritakan kronologis suatu kejadian turunnya firman itu. Jadi gini kan? Gini, berita itu mengumpulkan informasi kan, berita ya. Betul enggak? Iya, betul. Koran itu sumber berita enggak, koran? Koran ya sumber berita. Bible bisa salah koran kan? Ya nggak tahu aku kalau koran itu katanya dari koran Allah. Itu bisa salah. Koran itu isi koran namanya reporter kan kadang. Koran itu tidak boleh salah karena dia itu sumbernya A1 dari perkataan Tuhan. Kalau tulisannya itu koran bukan Quran beda. Quran dengan koran beda. Koran bukan Quran. Al-Quran itu bisa salah. Koran, surat kabar, majalah. Oh, kenapa surat kabar?
jangan ke ini surat kabar atau majalah itu kan atau koran itu kan biasanya namanya surat kabar kan bisa salah reporternya. Bisa. Bible juga begitu bisa salah. Saya katakan Bible bisa salah. Saya katakan kalau itu tulisan manusia bisa salah, betul. Kenapa? Bisa salah. Nah, ketika berarti sama saja koran itu dengan Bible. Begitu maksud saya. Ya bisa. Iya kan? Artinya kalau dia masih gitu. berarti tulisan manusia, saya katakan bisa ada kekeliruan, bisa ada kesalahan. Betul. Jadi seperti di kitab yang lama John. itu tentang jumlah, itu ada contoh ya, umur 22 tahun. Kemudian di satu lagi di ayat tawariknya itu umurnya 42 tahun. Nah, ini kesalahan penulisan. Itu Raja Ahazia. Betul. Nah, jadi kalau namanya penulisan manusia, itu masih bisa ada kesalahan. Karena penulisan manusia tidak ada sempurna. Tetapi kalau seperti Al-Quran itu kira-kira yang diakui sebagai perkataan Tuhan ada kesalahan, nah itu nggak benar tuh. Iya. Kan kalian mengklaim itu perkataan Tuhan. Iya. Nanti Quran nanti kita bahas Quran. Itu nggak benar. Jadi gini, kalau ada tulisan kitab atau apa, misalnya ini majalah, ada kesalahan di situ, bisa kita percaya nggak? Kredibel nggak? Ya bisa kita percaya karena kronologi suatu kejadian itu kita percaya 100% nggak? Ya tergantung kita mau mempercaya itu. Kan banyak salahnya, John. Manusia. Contoh nih, misalnya ada majalah Horizon misalnya. Kita tahu nih ada banyak ini bilang ini di satu majalah nih, ini ada kontradiksi banyak ini salah. Pasti ada yang salah kan, nggak mungkin benar semua. Kalau bisa itu. Apakah kamu sudah mengujinya sehingga kamu mengatakan itu kontradiksi? Ya kan namanya tulisan manusia, bisa salah. Iya, tapi kan kita tidak boleh memvonis sesuatu tulisan manusia itu salah. Tapi saya tidak menyangkal kalau tulisan manusia itu bisa keliru, bisa. Iya. Tetapi kalau Anda menjas bahwa tulisan itu salah, itu nggak benar. Iya, makanya tadi kan kamu sudah sepakat sama saya, Bible itu tulisan manusia dan bisa salah. Kamu bahkan kasih contoh Raja Asia, tertulis di situ 22 ada 42, betul kan? Ya, terus? Nah, berarti ada kitab yang salah gitu, yang pengambilan beritanya salah. Enggak, sama ketika penulisan ya seperti itu loh. Iya. Itu kan isinya berarti, kontennya. Iya. Nah, kalau misalnya ada satu buku isi kontennya banyak salah, bisa kita percaya enggak? Kredibel enggak untuk kita percaya? Wah, itu harus, karena itu sudah dalil kita untuk meyakini suatu ayat itu berdasarkan cerita. Logika berpikir, saya pakai logika nih, John, pakai logika lagi nih, pakai akal maksud saya. Kalau ada buku ini banyak kesalahan lah di situ. Iya. Bisa kita percaya? Coba dicek kesalahannya apa, harus dicek dulu dong. Jadi nggak serta-merta Anda mengatakan itu salah, itu keliru, tidak didukung oleh bukti. Kita nggak bisa, kecuali Anda bisa membuktikan ini salah, ini keliru. Nah, itu baru bisa. Banyak. Tetapi garis besarnya begini, bro. Jika tulisan manusia kalau ada mengandung kekeliruan, itu bisa dimaklumi karena itu merupakan tulisan catatan manusia. Oke. Ya. Misalnya saja ya. Kalau kita bicara tentang penyaliban Yesus itu, dari prosesnya aja, mulai dari dia disalibkan sampai dia dikubur, dalam cerita itu 4 Injil kanonik itu berbeda-beda. Misalnya kapan misalnya Yesus itu disalibkan, Yohanes itu berbeda sendiri daripada 3 Injil yang lain. Yohanes mengatakan sebelum Paskah, Pesach, yang lain di saat Pesach. Nah, kalau saya tanya mana yang benar, John? Ya, saya meyakini itu semua tulisan itu benar semua berdasarkan benar semua. Wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar semua. Saya tidak mau menyalahkan tulisan seorang penulis karena dia menulis itu berdasarkan versi mereka. Ya. Jadi sebenarnya ini John versus John sebenarnya. Kenapa?
Sebenarnya ini John versus John. Yang kamu lawan bukan siapa-siapa, kamu lawan dirimu sendiri. Saya nggak pernah. Statement kamu di awal bertentangan dengan statement kamu di akhir. Loh, saya tidak pernah menyangkal apa yang tertulis Saya tanya logika yang sehat, logika yang sehat dulu lah. Saya pakai logika yang sehat Satu lagi. ayat pun tidak akan pernah saya bantah yang tertulis di dalam kitab Bible kami. Kalau ada kitab yang banyak salahnya, bisa dipercaya tidak? Bisa dipercaya. Secara logika bisa dipercaya tidak? Bisa. Secara logika bisa. Saya katakan bisa. Kalau ada sumber informasi yang tidak benar ada di dalam campur-campur itu, bisa kita percaya 100% tidak? Silakan dibantah jika ada ayat yang tidak sesuai. Enggak, saya bertanya dulu logika yang sehat dulu saya bertanya. Ada nih satu berita, satu lembar berita, tertulis cerita di situ berita. Ada bagian-bagian yang salah di situ. Kita bisa percaya enggak sumber berita itu? Yang selembar itu? Bisa. Memang sejak awal otak kamu ada sumsang menurut saya gitu loh. Sekarang saya bilang tulisan kalau ada tulisan yang jelas-jelas salah, ada yang salah, ada kredit nggak bisa dipercaya, itu anggap itu adalah hal yang biasa. Ada tulisan di dalam surat kabar. Kalau ada tulisan yang keliru, itu saya anggap biasa. Karena apa? Tulis manusia. Nah, tetapi kalau itu perkataan Tuhan yang diturunkan langsung, tidak mungkin ada kekeliruan. Nah, itulah perbedaannya. Nggak usah ke sana dulu lah. Saya mau pakai logika dulu. Saya pikir logika ini ada sedikit masalah. Kok ada konslet ini? Tanpa hadis. Jadi begitu Al-Quranmu itu butuh bantuan hadis, perlu dipertanyakan. John, kamu kenapa ke hadis? Kenapa kamu ke Quran? Saya mau pakai ke logika sederhana dulu, John. Kalau cerita kami di dalam kitab kami, Nggak ke kitab deh, nggak ke kitab dulu deh. Nggak ke kitab dulu dah. Jadi berbeda dengan kitab kamu yang sudah diamandemen. John, nggak ke kitab kamu dulu dah. Ada kronologis cerita, tiba-tiba malaikat John, jangan cerita terus, John. Biarkan saya bicara sedikit, John. John, kenapa kamu jadi bicara terus, John? Masih gitu loh. John, kenapa kamu nggak biarkan saya bicara, John? Ya sudah, coba dengarkan saya bicara. Iya, gini, saya nggak usah ke Quran dulu, nggak usah ke Bible dulu lah. Logika sehatmu dulu saya agak sedikit curiga dengan itu. Kalau ada di dalam surat kabar tertulis berita aktual dan terpercaya, yang terpercaya itu pengertiannya apa itu terpercaya? Terus silakan lanjutlah dulu. Itulah pertanyaan saya. Sampai di situ aja pertanyaan saya. Terus kenapa? Ya Allah, saya tanya, kalau ada tulisan di dalam surat kabar, koran ini aktual dan terpercaya. Terpercaya itu maksudnya apa di situ? Iya. Terus lanjut pertanyaanmu. Pertanyaan saya itu, terpercaya di situ maksudnya apa? Ya bisa diyakini. Bisa diyakini karena apa? Menurut keyakinan kamu. Ya kalau nggak yakin gimana kamu mau percaya, coba? Kalau kamu tidak percaya, jadi gini loh. Jadi gini. Ini memang kayak masalah. Kalau koran itu tertulis ya, berita ini, koran ini aktual dan terpercaya menurut keyakinan masing-masing, itu orang ketahui. Iya dong, tergantung kamu mau membacanya. Jadi ini bukan kayak kita menurut keyakinan masing-masing. Menurut kamu itu silakan kamu mau. Tetapi kalau bagi saya Al-Quran itu hanyalah sebuah ayat yang ditulis. Kenapa kayak Quran? Orang lagi bahas terpercaya dulu, ini pengertian terpercaya. Kok bisa bawa Al-Quran? Konteksnya kemana? Jadi gini John. Satu-satu lah. Kalau gini John dikit. Kalau misalnya berita itu isinya hoax ya. Terus ada tulisan koran ini berita aktual dan terpercaya. Kamu masih percaya enggak? Bagaimana kau mengatakan hoax atau saya bertanya dulu secara logika. Kalau ada berita di dalam satu koran hoax itu dalilnya apa?
Nggak, saya bertanya dulu logikanya dulu sebelum kita cari pembuktian dia hoax atau tidak. Ini kan sebenarnya narasi perumpamaan sederhana dengan kalau kita menilai berdasarkan akal. Ini ada koran ya. Ada koran. Di situ di koran itu tertulis koran ini aktual dan terpercaya. Oke? Tapi ternyata beritanya itu di bawah beritanya ya, katanya Ahok itu pernah jadi presiden. Kamu masih percaya dengan tagline-nya atau tidak? Ya, kalau sudah terbukti seperti itu, ya jelas saya tidak akan percaya. Berarti masuk ini. Nah, kata terpercaya di situ berarti apa? Itu kan slogan mereka. Nah, slogan itu berarti apa? Bahwa koran itu tidak mungkin berisi berita hoax, betul nggak? Ya, betul. Nah, karena kalau berita hoax berarti koran itu tidak ya, makanya nggak mungkin dia menceritakan berita hoax kan? Nah, ya, kan? Begitu. Jadi, itu dulu logika yang saya. Nah, sekarang begini, tidak mungkin koran itu akan menyebarkan berita hoax. Gitu. Nah, sekarang begini, sekarang kita masuk ke Bible, oke? Kita masuk ke Bible, nah ya. Ketika misalnya kita lihat di Bible, ada kontradiksi dalam Bible. Berarti beritanya ada salah satu yang hoax atau dua-duanya benar? Ya, saya katakan dua-duanya benar menurut versi mereka. Yes. Ya kan penulisnya dua. Kontradiksi atau enggak kontradiksi? Standar janda kau. Aduh, udah sampai saya. Untuk kalian dulu lah ya. Saya istirahat dulu ya. Kalian lagi dah gantian. Orang pasien udah nggak bisa diajak Jadi begini, brother. Saya kasih contoh. Contoh Anda ini mengenal Pak Amir. Pak Amir ini menurut isi Alwan yang mengenal Pak Amir ini, dia mengatakan Pak Amir ini orangnya baik hati. Suka memberi, kemudian istrinya cuma 1, anaknya 3. Itu menurut Alwan TV 99. Lalu ketika kalian bertanya kepada saya, Pak Amir ini gimana? Saya tahu Pak Amir itu orangnya pelit. Ya. Kemudian istrinya itu ada 2. Itu menurut sepengetahuan saya yang tidak diketahui oleh Alwan TV 99. Nah, apakah perkataan Alwan itu keliru ataukah perkataan saya keliru? Tidak. Karena sepengetahuan Alwan TV demikian, sepengetahuan saya pun demikian. Ini yang kami tuliskan, kami ceritakan kepada kalian. Jika Anda mau mengatakan itu kontradiksi, perkataan si John tidak sama dengan perkataan Alwan. Coba saya tanya ke John langsung. Saya tanya ke John langsung. John, 4 gospel bercerita tentang Maria ke kuburan, betul tidak? Ya, Maria mana itu? Yang ditulis. Ya Maria Magdalena dong, Maria siapa lagi? Masa kamu nggak tahu Bible kamu? Oke. Nah, ketika Maria Magdalena diceritakan dalam 4 gospel ya, berbeda-beda nih. Ada yang mengatakan dia datang tengah malam ya. Berarti sekitar jam 3-an mungkin. Ada yang mengatakan sebelum subuh, menjelang subuh. Ada yang mengatakan di saat subuh. Ada yang mengatakan di pagi hari. Menurut kamu ini kontradiksi nggak? Tidak. Karena begini, brother. Yang keempat-empatnya ini, yang menuliskan tentang kejadian ini, itu tidak ada di TKP. Mereka itu mendapat informasi dari perempuan-perempuan. Iya, berarti ada yang salah berarti kan? Enggak ada yang salah. Mereka mencatat sudah. yang mereka buat kalian lah ini, buat kalian. Jadi enggak ada yang salah. Yang salah itu kalian yang mau mencari kesalahan di dalam Alkitab. Nah, jadi kalau tentang tulisan itu murid-murid Yesus mengatakan seperti ini, saya katakan tadi, belum tentu perkataan Alwan dan perkataan saya sama mengenai tentang Pak Amir. Karena apa yang didengar Alwan berbeda dengan apa yang saya dengar. Begitu. Jadi jangan kalian bilang kontradiksi, enggak kontradiksi itu. Jadi kalau ada yang bilang 1 jam 3, ada yang bilang jam 5, ada yang bilang jam 7, ada yang bilang jam 10, semuanya benar ya? Malaikat itu memang betul-betul ada pada waktu
mereka pergi ke kuburan itu. Tetapi ada di ayat lain mengatakan ada 2 orang, kemudian di ayat lain mengatakan 1 orang. Nah, mereka ini kan tidak melihat ada berapa sebenarnya malaikat di sana. Tetapi yang kita luruskan di ayat itu, memang benar pada waktu mereka ke sana memang ada malaikat. Tentang jumlahnya itu ada kekeliruan. Yang satu mengatakan 2, yang satu mengatakan 1 orang. Gitu loh. John, ketika waktunya sudah informasiin itu informasinya, John. Waktunya tinggal 10 menit lagi, bro. Lari. Ya, 10 menit. John, ketika misalnya ada mengatakan kejadiannya jam 2, ada mengatakan jam 5, ada mengatakan jam 7, ada mengatakan jam 10, informasinya itu akurat atau tidak? Ya, artinya begitu, bukan masalah waktu yang saya permasalahkan. Apakah kejadian itu benar-benar ada atau tidak? Ya, waktunya dong, waktunya yang saya tanyakan. Akurat apa tidak waktunya? Saya bukan membahas masalah waktu. Bagi saya, yang saya bahas itu, apakah itu betul-betul terjadi atau tidak? Ya, sebelum kita betul-betul terjadi dulu, detail-detail kecil kita perhatikan dulu, detail-detailnya dulu kita perhatikan. Menurut seperti Lukas tadi dia mengatakan di awal, menurut dari penyelidikan yang dia dapatkan. Kalau informasi yang kecilnya saja salah, gimana yang besarnya? Coba informasi kecilnya dulu. Ada yang mengatakan ini ada pembunuhan terjadi jam 2. Ada yang mengatakan jam 4, ada yang mengatakan jam 7, ada yang mengatakan jam 8. Oke, saya jawab. Akurat apa tidak akurat? Saya tidak akan membahas tentang jam kematiannya. Yang saya bahas, apakah betul ada peristiwa pembunuhan itu? Itu yang penting bagi saya. Bagaimana bisa kamu mensimpulkan yang besar kalau detail-detail kecil kamu abaikan? Sekarang itu inti daripada sebuah cerita itu, apakah kejadian itu memang betul-betul ada atau hanya rekayasa? Valid atau akurat itu ditentukan dari detail-detail yang kecil-kecil dulu. Yang penting begini, bro, pengakuannya berarti peristiwa itu ada. Tentang waktunya itu tergantung hasil penyelidikan mereka. Pak Amir, ini sudah apakah berita itu benar atau tidak? Nah, masalah tentang siapa saksinya, jam berapa kejadian itu nanti. Yang penting ini kejadian ini betul-betul ada atau hoax. Bagaimana bisa membuktikan kejadian itu ada kalau informasi waktunya aja salah semua? Oh, itu nggak jadi masalah. Itu nanti itu. Kalau informasi waktunya aja salah, bagaimana bisa terima kejadiannya? Iya, itu di persidangan butuh waktu, tempat dan saksi itu di persidangan. Yang jadi fokusnya, apakah benar peristiwa pembunuhan itu terjadi? Itu dulu. Ya bisa saja tidak terjadi kalau informasi kecil-kecilnya, detail-detailnya sudah salah-salah semua, nggak akurat. Ada korban, berarti John, itu kita bicara berita terjadi. akurat. John, kalau misalnya gini, dalam satu surat kabar, ya, ada berita yang sudah tidak benar di situ, bisa kita percaya seluruhnya? Ya, namanya informasi yang mereka terima. Mereka itu mengumpulkan data dari informasi yang mereka terima lah, dituliskan di situ. Iya, dan ketika informasinya berbeda dan bertentangan, berarti sudah tidak aktual dan terpercaya kan? Contohnya kesaksian di situ si Arul, kemudian kesaksian si Alwan berbeda dengan kesaksian si Arul. Benar, karena si Arul dan si Alwan itu 2 pribadi yang berbeda. Iya, berarti harus ada yang berbohong di situ kan? Enggak ada yang berbohong. Si Arul tadi udah aku bilang gini, si Alwan mengenal pribadi Pak Amir itu. Kau bilang dia baik hati, dermawan, itu menurut kamu benar. Saya tidak bilang kamu memang bohong. jadi oten itu memang kasihan ya. Pak Amir itu pelit, itu benar. Karena apa? Saya sudah mengalami langsung. Nggak tahu ini bisa lulus SD gimana ceritanya. Jangan kau adu-adu pendapat antara murid yang satu dengan murid yang kedua, itu biasanya berkorelasi. Kalau kamu punya murid, John, kira-kira menurut kamu begini, kalau kamu punya anak, yang satu bilang saya pulang jam 6. Terus yang satu bilang saya pulang jam 7. Yang satu bilang saya pulang jam 8. Menurut kamu itu tidak kontradiksi? Anak siapa itu? Anak siapa? Itu tidak substantif. Ngapain kamu tanya itu anak siapa? Ini kan analogi. Itu anak-anak saya. Terus nanyain kamu korelasinya di mana?
Iya, ini kan analogi saja. Kamu fokus ke analogi. Oke, saya kasih Pak Amir lah. Saya pakai Pak Amir saja kalau daripada kamu pusing ya. Ini anaknya Pak Amir nih, tanya. Dia sibuk tanya anak siapa. Ini betul. Tiga ini John, kopi John, 3 kali bikin kopi John. Untuk saya. Si Alwan tidur ya, makanya saya segar. Ini kesaksian itu sama ceritanya. Iya, begini, kalau ada begini. Si Alwan, sedangkan saksi di dalam kitab Bible itu intinya sama, walaupun ada sedikit perbedaan pernyataan. Ada sedikit perbedaan. Kata siapa sedikit? Oke. Bahwa memang kesaksian itu tidak direkayasa. John, artinya memang pernyataan itu berbeda karena apa? Itu kebenaran. John, misalnya gini, John, anaknya Pak Amir ditanya, ya. Kamu kenal Pak John tidak? Kenal, semua mengaku kenal nih, 3 orang kenal. Tadi Pak John itu lewat sini itu jam berapa? Anak Pak Amir yang pertama mengatakan Pak jam 8. Anaknya yang kedua mengatakan Pak jam 11. Anak ketiga mengatakan Pak jam 1 siang. Menurut John, ketiga anak ini membawa informasi yang berbeda dan bertentangan atau tidak? Kalau masalah waktu jelas bertentangan, tapi tentang lewatnya itu diakui benar ada rupanya. Nah, ketika anak ini tunggu dulu, dengerin logika berikutnya. Kalau ketiga anak ini berarti ada satu yang bohong kan? Ada yang bohong, ada satu yang benar kan? Tiga-tiganya bohong semua itu. Ketiga-tiganya bohong, oke. Ya. Kalau anak ini sudah berbohong, bisa kita terima lagi enggak kalau dia berbicara? Tergantung dengan Pak Amirnya lah. Itu kan anak dia, mau dipercaya atau enggak oleh Pak Amir, terserah Pak Amir lah. Itu logika aja. Kenapa ke Pak Amirnya? Kamu fokus ke logikanya. Ketika Bible, dengerin. Dia berbohong. Dengerin. Ketika akan mengusir ketiga anaknya ini gara-gara mereka berbeda penjelasan kepada Pak Amir. Dengerin. Ini narasi. Saya bisa jelaskan narasinya gini. Cerita Maria ke kuburan Yesus ya. Itu perginya aja udah berbeda-beda. Ada yang mengatakan tengah malam, ada yang mengatakan menjelang subuh, ada yang mengatakan subuh, ada yang mengatakan pagi. 4 penulis berbeda. Ketika pergi ke sana, 4 penulis berbeda lagi. Ada yang mengatakan 2 orang pergi, ada yang mengatakan Maria sendiri, ada yang mengatakan sekelompok wanita, ada yang mengatakan Maria dengan teman-temannya, dengan sahabat murid-murid Yesus. Berbeda lagi tuh. Ya, ini jadi intinya gini, apakah benar ada orang yang datang ke tempat itu pada waktu itu? Saya mau tanyakan kembali dulu. Saya mau tanyakan 4 penulis ini mana yang bohong? Tunggu dulu, saya tanya dulu. 4 penulis ini yang waktunya berbeda-beda tadi mana yang bohong? Enggak ada. Yohanes, Lukas. Loh, tadi saya sudah kasih analogi anaknya Pak Amir. Ih, kamu bilang bohong semua. Itu berdasarkan apa yang mereka ketahui, mereka menjawabnya. Anaknya Pak Amir tadi bohong semua tidak? Enggak bohong. Kamu bilang bohong tadi. Kamu barusan bilang bohong loh tadi anaknya Pak Amir. Saya. Cuman masalah jamnya itu yang berbeda. Ketiga-tiganya mengakui melihat saya. Bohong mereka kan? Ada yang bohong kan? Mereka tadi kamu mengatakan ketiganya bohong, Pak Amir. Aisyah. Cuman yang kau permasalahkan waktunya. Ada yang bilang jam 8, ada yang bilang jam 9, ada yang bilang jam 10. Nah, pernyataan ketiga orang ini apa benar nggak mereka melihat saya? Itu intinya, bukan masalah waktu. jadi harus ada yang diservis ini. Jelas ya? Janji tadi kan 10 menit lagi, berhubung besok aku mau ibadah, saya mau turun juga mau sekolah. Jadi kurang lebih mana itu? Katanya siapa itu? Yang bisa saya sampaikan siapa itu? Artinya bukan tentang waktu yang kita permasalahkan di sini. Apakah peristiwa itu benar-benar terjadi atau tidak? Itu yang menjadi fokus pembahasan kita. John, menurut informasinya Ginting, informasinya Ginting ya, itu Ahad itu penyembahan berhala loh. Kenapa? Hari Ahad itu penyembahan berhala loh, itu katanya Ginting. Kalau hari Jumat, makanya dia minta hari Sabtu. Dia ikut hari Sabat karena hari Ahad itu hari penyembahan berhala. Kenapa begitu? Enggak ikut hari Ahad, Pak. Hari Sabat.
hari Sabtu? Ya enggak lah. Hari Kenapa? Jumat lah kalau Muslim. Loh itu kan perintah dari Dua hari Nabi Muslim, Musa. Muslim Kalian itu hari kalian kan Jumat itu mengakui Nabi hari Musa sebagai hari nabi turunnya kalian. Al-Quran, hari Hari Sabat, diciptakannya manusia, kan hari yang akan datang kalian itu mengakui Nabi kiamat. Musa sebagai Ya, nabi kalian. hari yang Kenapa akan kalian itu tidak menyesatkan manusia melakukan semua itu. ibadah pada hari Sabat? Nah, karena Kenapa? kita bukan orang Israel. Ini Oh, gitu. Nah, kalau jadi- kamu kan orang Israel kitabmu. Jadi Kalau kitabku kan bukan kitab dari Israel. Kalau kamu ngaku Israel sebagai keselamatanmu, seharusnya kamu ikut Israel dong. Dari akhirnya ada pengakuan juga Sabat. sekarang Gitu. kalau Musa itu bukan orang Arab. Itu sih menurut orang Kristen biasanya kalian sendiri. ngotot Orang Advent itu, Musa itu Advent itu. Muslim, Musa itu Islam. Betul. Tapi kok Musa sekarang sudah beda ya, nggak lagi ibadah hari Jumat, dia udah Nah, ibadah karena Isa hari itu Sabat. Bani Israel yang diperintahkan untuk beribadah hari Sabtu, hari Sabat. Kalau umatnya Kanjeng Nabi sesuai dengan apa yang dinarasikan, yaitu diperintahkan hari Jumat. Hari Jumat untuk hari sholat Jumat doang, tapi Jadi, sholat tiap hari. Aku kuat mau turun ya, mau Ingat istirahat loh ya. aja. Kalian Ingat ya. lanjutlah dulu diskusinya. Intinya begini, bahwa tentang yang tertulis di dalam kitab itu memang ada sedikit perbedaan tentang waktu yang selalu agak ada sedikit perbedaan ya. Tetapi pada intinya kita meyakini suatu peristiwa itu benar-benar memang terjadi. Nah, ketika ada cerita yang melihat saksinya ada 2, ada 1, ada jam 10, ada jam 9, kita tidak lagi fokus ke sana. Kita fokus apakah peristiwa itu memang ada dan real. Nah, kalau peristiwa itu memang ada dan real, kita tidak perlu lagi terlampau detail menanyakan tentang waktu-waktu itu tidak ada pengaruh dengan kita. Kita Tidak hanya waktu. Kalau tentang suatu kejadian itu apakah benar-benar terjadi atau tidak. Tentang waktu kita tidak pernah mempermasalahkan itu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya, Alwan ya. Nah, berhubung ini sudah menjelang jam sejarah, rekonstruksi sejarah itu terdiri dari tempat, waktu, itu kejadian itu. Iya, itu aja. Jadi intinya. semuanya harus dilihat. Kami tadi udah jelas, Bang John ibadah dulu, ya, Bang John. bahwa kesaksian tiap-tiap orang itu tidak mungkin bisa sama, karena itu tidak direkayasa untuk sama ceritanya. Jadi ketika si Matius menulis, Matius itu kan contoh Markus, Lukas itu kan tidak ada di TKP. Bagaimana mungkin mereka mengetahui kalau tidak mendengar dari informasi yang mereka diterima dan disampaikan kepada mereka. Nah, berita yang mereka terima, informasi yang mereka terima, kemudian dituliskan supaya sebagai barang bukti. Kalau kamu bilang begitu, aku katakan bahwa kitabmu itu bukan kitab suci, tapi kitab apa? Kitab sejarahnya Yesus. Ya, oke. Ya, itu aja deh. Ya, kitab sejarahnya Yesus. Kitab sejarahnya. Sebuah ayat, sejarahnya sebuah Yesus. firman itu diceritakan di dalam Alkitab. Jadi kitab sejarahnya Yesus lengkap ada di dalam Alkitab kami, Pak. Asbabun nuzul apa itu istilahnya. Ya, aku setuju juga itu dengan pernyataanmu tadi. Kalau itu ditulis dengan tentang sejarahnya Yesus, berarti kitab sejarahnya Yesus. Itu aja boleh. Boleh. Ya, Itu kami tidak. Jangan Injil ya. Kalau Injil itu ajarannya. Ya, karena itu ajarannya Yesus. Kalau tulisannya orang lain berarti kitab sejarahnya. Intinya itu adalah bahwa apa yang tertulis itu memang betul-betul terjadi. Dan itu dituliskan oleh para mereka yang melihat. Bagaimana bisa dianggap benar-benar terjadi kalau informasinya tidak kredibel? Gimana sih cara berpikirnya? Ya, kejadian itu mereka tuliskan berdasarkan kamu percaya percaya berita dari orang-orang yang tidak kredibel gitu. Yang mereka lihat, informasi yang mereka sampaikan itu adalah berdasarkan itu tempatnya berbeda, berapa orang beda. Pelakunya berapa orang beda, waktunya beda. Kalau waktunya itu tidak bermasalah dengan kami. Iya, waktu, tempat, orang berbeda semua gimana? Kalau tempat tidak pernah keliru. Kalau tempat itu satu, TKP selalu sama. Loh, ketika Yesus mengusir roh jahat itu kan satu bilang di Gedara, satu bilang di Gerasa, itu dua tempat berbeda antara Bandung
dan Jakarta itu. Ya, Masa berbeda. kamu gitu aja nggak Satu tahu? beda. Yang nulis siapa? Yang nulis siapa? Contohnya di situ. Bukannya satu orang penulis di sana. Di situ yang menuliskan itu Iya, adalah Matius. tempat Kemudian ada tempat juga di dalam waktu kitab itu Yohanes. nggak mungkin beda. Jadi, Kalau dia beda kalau ada berarti dua orang sudah menuliskan jelas-jelas itu kisah harus ada yang itu, bohong nggak? nggak ada yang bohong. Semuanya itu John, benar. Karena apa? Mereka John, menuliskan kalau berdasarkan tempatnya apa beda, yang bisa gini. mereka lihat. Ada terjadi pembunuhan, ada gempa, misalnya, atau gempa aja deh. Ada gempa terjadi di Jakarta. Satu bilang di Cirebon. Yang benar yang mana, John? Memang di Cirebon ada gempa. Karena kejadian gempa itu Iya. seluruh daerah Jawa itu terasa. Jadi bukan cuma Jakarta. Ya, Bogor juga merasakan gempa itu. Jadi TKP-nya itu Aduh. di tanah Jawa itu benar. Gitu loh. Aduh, 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 aduh. Jadi jangan begini aja, saya kasih jauh-jauh dikit ya. Antara Jakarta dan Surabaya. Jadi kalau gempa di Jakarta terasa sampai ke Surabaya. Ya bisa jadi, tapi setahu saya sekitaran Jakarta sih. Contoh Jakarta paling Iya. Bogor, Tangerang itu yang merasakan. Nah, oke, jangan gempa lah, pembunuhan misalnya. Kalau ada terjadi satu pembunuhan di Bandung, lalu ada pembunuhan di Cirebon, itu pembunuhan yang sama atau tidak? Ya tergantung korbannya sama enggak? Oh, bisa begitu. Dua Loh, tempat kalau berbeda, korbannya beda, sama. korbannya jelas beda kan? Oh, dibagi Kalau dua, TKP dipotong dua berbeda. tubuhnya. Loh, Semakin Saya kita bilang bicara kan. sama Oten ini, semakin sakit kepala kita. makanya aku bilang TKP-nya berbeda. Kadang-kadang Korbannya otak sama. mereka, ya Allah, Jangan-jangan sudah gini loh. sudah Tubuh yang dipersekusi ditemukan otaknya ini. di Bogor itu adalah Otakmu korban ini, yang John, sama yang dibunuh sudah di Jakarta. logika sehatnya sudah hilang, John. Ya, Akalmu kamu itu loh, pelajari dulu. sudah diperkosa sedemikian rupa akal Loh, itu kau ya. nggak tahu ya kejadian Dengan ada doktrin. pembunuhan di Jakarta, mayatnya Kalau ada ditemukan di Surabaya. kejadian itu misalnya ada terjadi pembunuhan Pembunuhan di di dua Jakarta, tempat yang mayatnya berbeda, satu ditemukan bilang di satu Surabaya. bilang di Gimana itu? Cirebon, satu bilang di Cilegon misalnya. Itu Makanya kamu tuh itu belajar dua lagi. tempat berarti kejadiannya. Kejadiannya dua tempat. Pembunuhan itu di Jakarta, mayatnya diketemukan di Surabaya. Dua tempat nggak itu? Hah, Nah, dibilang kalau boleh pembunuhan, John. Lah, itu pembunuhan loh. Pembunuhan ini terjadi John. di Jakarta, mayatnya diketemukan di Surabaya. Dua tempat Ih, nggak itu? Itu pembunuhannya terjadi di mana berarti? Lah, Mayatnya menurut diketemukan di penyelidikannya Surabaya, itu pembunuhannya terjadi di pembunuhannya mana? itu terjadi di antara Jakarta dan Surabaya karena korban ini orang Jakarta, Di mayatnya jalan tol ditemukan di gitu. Surabaya. Di jalan tol gitu. Nah, makanya pelajari Sakit, dulu. sakit. Pelajari Jadi dulu. terjadi Bang namanya Jan. pembunuhan. dulu nanti telat. Oke. Iya. Berhubung ini tambah larut, aku mau tidur juga. Dilanjutlah kalian semua aja, Pak Bro, Pak Amir, Pak Alwan. Ya, kalau memang ini nggak usah tidur. Besok lagi kita ketemu. Oke. Ya. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Memang pusing ya kalau sama Oten. Nggak bisa. Silakan Gimana yang lain ceritanya kalau tuh? mau naik. Mumpung ada Bang Alwan ini. Iya, saya Silakan yang lain mau naik. Monggo. sudah tidur saya. Tadi tiduran saya, Pak Amir, minta maaf ya. Ini Jess, ini ada Rintu Noe Jess nih. Silakan naik Kang. Kita melaen malam mingguan. Malu. Oh my darling, lah nggak mau naik. Ini yang di atas nih masih pada nggak tidur Pada kan? tidur kayaknya. Jangan-jangan pada tidur ini. Mas Joy udah tidur kan? Mas Joy, Bang Aldi ini kayaknya udah tidur. Sudah Di tidur. absen, di absen. Ayo, Bang Jo. Oh Bang Jo. Wah jangan ngorok ini nanti Bang Jo ini. Dihibur sama Apalagi Bang Bang tadi. Albi ini, Bang Albi jangan-jangan udah tidur ini. Bang Albi. Minum bodreksi ya. Berhadapan dengan John pokoknya puyeng-puyeng gitu. Iya, memang Oten rata-rata begitu. Tapi rada enak ini biasanya kan John kan weh
Ngeyelnya ampun-ampun orang Jim sampai males ya, kalau Lanjut, diskusi dengan lanjut. John. Lanjut, aku nyimak lanjut. Oh ada. Saya kira udah Masih ada. tidur. Makanya tak absen tadi nih. Mana tadi yang mau naik ini? Katanya ada yang Ada mau naik. Christian enggak? Christian tadi ada tuh Christian. Katanya dia bilang kalau beda waktu itu enggak apa-apa. Tadi ada. Oh, Christian ya. Iya. Halo Chris, naik ya. Kalau Ari Purba ini Kristen atau Muslim ini tak naikkan. Ari Purba. Purba itu biasanya ada yang Muslim, Purba. Iya. Banyak Muslim juga ini. Pak Amir, izin tadi saya ketiduran tadi itu. Pas Makanya tak turunkan. Wah ini jelas. Pokoknya Iya. jam gini sudah nggak ada daya itu Tadi- berarti sudah tidur sudah. iya, tadi jam berapa tadi tuh? Tidur. Tadi siapa yang terakhir ya debat ya? Kayaknya Itu itu dengan siapa sih Pak Cek? Pak siapa kok Pak Cek ya? Cek ya? Yang dari Ambon, Oh Tapi Yusuf. dipanggil bukan Pak Yusuf. Cek dari Ambon. Dipanggil Rifa. Ini Rifa. Oh, Janjian sama Rifa masuk ke sini langsung diajak ke Komalnya, ada dengan Polres Oh. katanya. Tapi enak sih diskusi dengan dia tadi. Nah Bang siapa tadi ya ini yang di atas itu tadi. Cek Pro, waduh ada Cek Pro lagi. Muhammadur Rasulullah. Sema Israel. Sema Israel ininya Rasulullah. Tapi gitu adanya juga ada Kristen juga ada. Yeshua Hamashiach. Ada itu. Tapi itu ini ya, apa itu? Ortodoks. Iya. Pakai adzan juga dia. Kilian, naik Kilian. Ayo Kilian naik. Kilian juga enak ini Kilian ini. Ada Bang Alwan ini enak diskusi dengan Kilian ini. Tadi kan gini, Kang siapa itu Alwan. Memang kita perlu juga sih menangki siapa namanya subhat itu. Ada cewek sampai nangis di sini. Saya khawatir nih Pak Amir dengan subhat-subhatnya ini bisa ngerogoti. Saya ada di sini tadi. Saya ada di Komal ini terus ada cewek naik. Iya. Nangis. Oh, sebelum saya pas sampai tidur masuk, mungkin ya. sebelum sampai masuk. Oh, sebelum saya masuk. Oke. Itu Terus? minta ini si Bang Ali juga alhamdulillah masuk juga. Dijelasin Mas Ali. Ya alhamdulillah disiarkan langsung sama Ustadz Juma juga. Kayaknya disiarkan langsung di komalnya Bang Juma. Saya lihat loh Bang Juma lagi live ini. Wah bagus dah kalau gitu. Terkait dengan subhat-subhat langsung dijawab sama Bang Ali tadi terkait dengan Al-Mulk ayat berapa itu, terkait dengan Khomer sebelumnya kan diperbolehkan itu bahwa itu adalah rezeki dari Tuhan kalau bikin itu lah. Tapi di lain surat lagi kan mengharamkan. Nah, itu kemarin kan dibuat debat sama si Mbak Tuti, kok Mbak Tuti? Siapa ini? Si Ratih. Itu debat-debatnya Ratih itu. Dia juga denger. Begitu-begitu lah. Itu kan karena apa ya? Beliau awam mungkin ya kan, baru dengar mungkin. Awam, memang benar. Kan bapaknya bapak apanya ya itu ya,
bapak sambungannya kan juga mualaf kan gitu. Dan sama ibunya itu jadi Muslim. Cerita-cerita dari tadi malam juga kayaknya tuh. Dia naik di komal siapa? Dapat syubhat dari mana? Ya dari kiamat, ngikuti kiamat, lalu ngikuti diskusi begitu. Di roomnya Kristen juga dia masuk. Mendengar begitu langsung dia mengeluh. Ya makanya kan syubhat itu jangan dicari. Syubhat itu menyambar-nyambar sifatnya. Syubhat itu kayak penyakit gitu loh. Kalau nggak dapat obat susah juga, pusing. Ya begitu-begitu kayak seperti yang tadi tuh. Rasulullah mencium cucunya, bibirnya katanya disedot-sedot. Aduh, ya Allah. Gili. Sampai begitunya dia jelaskan sama siapa namanya? Si Munir gelagapan aja. Aduh Munir kamu nih. Kalau nggak bisa ini jangan masuk lah. Bikin Pak Munir ini yang dulu ya, yang di mana? Yang di Zoom ya? Iya, tapi tadi saya lihat itu di komalnya si Ica. Komalnya Ica. Sekarang di Ica kan sudah komal bebas. Wow, kepala si Ica sudah memberi peluang untuk ya kayak kemarin Kang Alwan kemarin tuh. Iya. Tadi Bang Amir tadi saya juga hadir di sana. Ada mereka juga pusing juga itu menghadapi itu. 400 ya, Bang itu. Di mana? Agak pusing juga. Maksudnya kalau dia nggak bisa nandingi dengan bicara banyak itu jangan masuk gitu. Kalau saya masuk kan dia nggak bisa nandingi pembicaraanku, tak kasih los terus di pembicaraanku. Kalau dia sudah mulai menghujat, oh jangan tanya, nggak tak kasih kesempatan, langsung dia mulai di mute daya, biar nggak bisa bicara. Ayo Mang Ivan naik. Mana Bang Ivan? Ayo Bang Ivan naik, Bang Ivan, sini yuk. Rantang Revandi. Ini ada orang Konaha ini. Orang Konaha ini orang Sulawesi Tenggara ini, Konaha. Iya Kang, iya Kang Alwan ya. Konaha. Yuk. Sulawesi Tenggara ya, wallahu alam ya, kurang tahu saya. Itu yang di Konaha itu saya sering di situ juga Konaha. Oh Konaha ya. Mang Ivan ya masuk yuk. Kita diskusi yang baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Erdogan. Oh iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, waalaikumsalam Kang Cinta. Bintang Siman Cinta. Ini Bang Mu'alaf juga ini Bang Cintang. Oh, Masya Allah. Ada servis otak lagi. Siapa yang mau di servis? Fatros Fabianski. Aduh. Rion juga tadi kan masuk sini tapi cuma ngintip-ngintip di bawah. Pas banyak yang di atas dia nggak bisa masuk. Eros mana? Iya naik, Jerry, kayak naik. Kalau narasi di bawah kurang strike kalau narasi di bawah, naik ke atas bagus. Ya jadi nggak usah begitu.
Buktikanlah bahwa Yesusmu itu adalah Tuhan yang di pencipta langit dan bumi. Gak usah mengucat gitulah. Saya ke toilet dulu ya, Pak Bir. Revandi kan tadi. Revandi. Ya Bang Ima, Bang siapa itu namanya? Ustaz Alwan untuk membayar sholat kita yang tertinggal gimana caranya? Waduh. Bang Alwan, ada yang nanya ini. Gimana kalau kita tertinggal? Namanya di Kongo aja Mbak. Kalau sholat isya dibarengi juga mengkodok sholat isya yang ditinggalkan, yang ketinggalan. Ya itu wallahu a'lam bishawab, karena kita kan sesuai dengan waktunya. Tapi kita juga nggak bisa meninggalkan sholat. Harus tepat waktu. 5 hari. 5 hari. 5 waktu yang harus ditepati. Itulah perintah Tuhan. Siapa yang mau naik? Kang berapa? Oh, Kang Simanjuntak mau naik. Maka. Siapa lagi yang mau naik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.